والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku berbahagia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat saluran ta'lim di kesempatan subuh kali ini. Seraya bermunajat, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata seluruh tatanan aktivitas kita sehingga mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat siapapun, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, diberikan kelembutan hati untuk bertobat dan menata aktivitas lebih baik sehingga menjadi kualitas hayatan thayyibah dan berakhir dengan husnul khatimah. Karena itu mari kita berikhtiar dengan bersama meningkatkan amal saleh, menguatkan dengan tatanan ilmu yang kokoh, dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita telah mengawali itu semua. Semoga dinilai sebagai amal yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membahas topik-topik seputar akidah yang diharapkan dapat menguatkan simpul keimanan kita, terikat dengan kuat di dalam jiwa kita, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan tanpa sedikit pun ada keraguan, dan dengan itu diharapkan dapat terlahir amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada simpul yang keempat, dan hari ini kita berencana untuk menyempurnakan pembahasan itu. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan bimbingan, kemudahan untuk memahami, serta juga ringan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami, insyaallah. Mari kita mulai bahasan kita di subuh kali ini, dan kita akan coba berikan satu highlight secara singkat tentang runtutan pembahasan yang lalu yang menghubungkan pembelajaran kita di subuh kali ini, seperti metodologi yang biasa kita tampilkan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang rukun iman yang menyulam pondasi keimanan kita sehingga kokoh mengakar di dalam jiwa dan melahirkan titian amal saleh sebagai bangunan-bangunan amal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunan amal soleh inilah yang menghadirkan bangunan-bangunan megah dan mewah di surga kelak. Jadi bangun rumah kita dari sekarang. Seperti halnya Nabi SAW sering mengilustrasikan kepada kita saat beliau memberi contoh tentang keutamaan salat sunnah rawatib itu, ya kan? Man shalla isnatai asyara rak'atan, siapa yang menunaikan 12 salat sunnah rawatib, ya kan? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, kemudian rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rakataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan satu istana di pinggiran surga untuknya, gitu kan? Masya Allah, satu bangunan. Jadi sekarang bahannya kita siapkan. Itu baru yang sholat rawatib. Belum kalau kita tambah dengan yang mutlak, dengan tahajud dan sebagainya. Jadi ini sebuah janji yang benar tentunya, tapi juga satu ilustrasi yang memberikan satu keterkaitan antara apa yang kita bangun, kita bahas, kita kuatkan dengan fondasi pengetahuan dengan janji yang Allah telah tetapkan. Kan? Jadi indah sekali pondasinya, kemudian bangunannya, dan dari bangunan itu dibalas lagi dengan bangunan yang mewah, gitu ya. Itu kita dapatkan banyak hal. Baik, kita turunkan. Alhamdulillah di sini telah kita bahas pertama terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jelaskan mengenal Allah dengan segala yang terkorelasi dengannya, dan puncaknya adalah zikrullah, ya kan? Zikrullah yang terdiri dari 2 sisi utama. Ini adalah la ilaha illallah, ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Ini zikrullah ini melahirkan 2 ini. Karena itu kan zikir tertingginya kan fa'alam annahu la ilaha illallah, sini kan ya. Kemudian setelah itu ibadah, ya. 2 hal ini kemudian yang kita arahkan menuju Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tauhid namanya, ya kan? Karena itu sering kita dengar mentauhidkan Allah mengarahkan segala hal demi menuju kepada yang ahad, ya.
Kemudian support untuk memaksimalkan zikrullah ini, outputnya, goalnya dari pembelajaran iman kepada Allah itu, ya, Allah menugaskan malaikat-malaikat tertentu yang telah kita terangkan dengan tuntas, ya, untuk mensupport misi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan zikrullah, mengokohkan la ilaha illallah dalam diri kita sampai kita berpulang, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itulah kemudian kita diminta meningkatkan takwa. Takwa itu kan puncak dari ini, ya, la ilaha illallah dengan ibadah, dan sampai kemudian kita pegang dengan tunduh patuh kepada Allah. Tunduh, ya, tunduk patuh itu disebut dengan aslama yuslimu, kata kerjanya. Orangnya disebut muslim. Karena itu saya, Anda, kita dinamakan dengan muslim sebagai gambaran dari diksi ini supaya kita selalu tunduk dan patuh pada setiap ketentuan Allah. Dimintakan, kerjakan, dilarang, tinggalkan, ya. Itu yang dimaksudkan dua konsepsi ini. Dan jaga ketakwaan itu dengan pondasi keimanan, tingkatkan ketakwaan dengan pribadi yang tunduk patuh kepada Allah. Maka kita gabungkan iman, takwa, muslim. Jaga sampai wafat. Itu yang dikandung dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan cara yang benar. Wala tamutunna, dan pastikan itu bersemayam dalam jiwa, jangan sampai kamu wafat illa wa antum muslimun, kecuali keadaan wafat kamu itu menjadi pribadi yang tunduk patuh pada segala ketentuan Allah. Jelas, ya? Biasanya dalam setiap kesempatan Jumat, khususnya di tausiah khutbah Jumat, itu menyertai tausiah, pesan-pesan singkat yang disampaikan oleh khatib sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi supportnya malaikat sudah kita bahas, ya. Baik, kemudian yang ketiga, panduan kita dalam rangka meningkatkan zikrullah, ibadah, menguatkan pondasi iman, dan mengetahui support malaikat siapa saja, bagaimana, termasuk kontraknya yang kemarin telah kita bahas, ya. Iblis dan turunannya, setan dan asal-usulnya, cara kerjanya, sampai dengan akhir tragisnya. Maka semua didapatkan lewat kitab, ya. Menunjuk pesan, disebutkan kitab pada susunannya yang sempurna. Maksudnya Allah menurunkan satu kumpulan firman yang sangat sempurna susunannya. Tidak ada celaknya, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, dan di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk berkehidupan, pedoman-pedoman yang mengarahkan kita pada kemuliaan, termasuk mengimplementasikan tugas utama ini. Dan kesempurnaannya didapatkan pada firman-Nya yang disebut dengan Al-Quran. Intinya membawa hudan dalam kehidupan. Ini yang kita tegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan mulia yang kita berpuasa yaitu Ramadan itu, itulah saatnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan, pedoman hidup bagi seluruh manusia, yang mengonfirmasi kebenaran risalah-risalah sebelumnya, sekaligus menyempurnakannya dan secara komprehensif serta holistik menjangkau seluruh umat sampai kehidupan berakhir. Ini telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Silahkan teman-teman direview, ya, dicek, ya. Nah, untuk bisa mengetahui dengan maksimal semua hal yang terkait dengan ini, kemarin saya tegaskan, maka simpul yang keempat langsung disebutkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan, ya, hamba-hamba tertentu yang dipilih untuk membawa risalah. Dengan risalah itu diharapkan memberikan satu gambaran pencerahan kepada kita, sekaligus penjelas tentang ketentuan-ketentuan di dalam pedoman berkehidupan ini. Risalah, jika kita ingin katakan pembawanya, maka disebut dengan Rasul namanya, ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah menerangkan pembuka bahasan awal tentang Rasul yang dimaksudkan. 1, 2, 3, dan 4. 4 simpul dari rukun iman ini setidaknya digambarkan secara penting dengan esensinya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 285 itu. Kemarin sudah saya terangkan dari kata amana, yu'minu, ya, ataupun jamaknya amanu, yu'minun sampai ke al-mu'minun, kan? Kemudian Allah berfirman di sini yang telah kita bacakan juga di kesempatan kemarin, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, kan?
kita dapatkan bagian yang keempat ini, rasul jamaknya rusul. Ya, kalau ini kita sebutkan bentuk tunggalnya rasul seperti ini. Ya. Maka bentuk jamaknya rusul. Rusul. Ya, jelas ya? Kemudian, jika ingin disebutkan penekanan pada penugasannya, yang ditugaskan, kan? Yang mengirim memberikan delegasi, serta tugas pada delegasi yang dimaksudkan, kan? Maka disebutnya dengan mursal, dari arsala yursilu, Allah yang menugaskan, kan? Ya, Allahul ladzi arsala, di bahasa Arabnya demikian, yursilu fi'il mudhari. Ya, yang diberi tugas, kalau kita ingin menunjukkan pada sifat kewenangan yang melekat, yang diberikan tugasnya untuk menyampaikan, menerangkan dan sebagainya, kan? Tambahkan, kita ganti ini, ya, redaksinya, kan? Dengan rasul yang ini, kan? Jamaknya ini kita ganti menjadi mursal namanya, mursal. Dari arsala yursilu, kan? Ini isim maf'ulnya, arsala yursilu, ya. Kemudian isim fa'ilnya yang mengutusnya mursil, ya, isim maf'ulnya yang diutusnya mursal. Mursal, ya, demikian. Mursal, jamaknya mursalin atau mursalun, kan? Mursalin kita jadikan bentuk nasab saja untuk menunjukkan sifat objeknya, gitu kan, yang diutus, mursalin. Seperti ini. Karena itu nanti kita akan temukan turunan kata-kata ini, baik itu rasul bentuk tunggalnya, kemudian dengan jamak rusul, ataupun juga kita dapatkan misalnya diksi pilihan kata mursalin, ya, yang menunjuk pada penguatan diksi-diksi tertentu. Nah, kalau sudah memahami ini semua, teman-teman sekalian, kita akan turunkan dulu peta sedikit dari sini yang menguatkan pembahasan kita yang lalu, sekaligus juga memberikan satu pijakan kepada apa yang akan kita urai di pertemuan kali ini. Sebelumnya, kita ingin tegaskan bahwa pemilihan kata-kata ini atau penempatan diksi-diksi ini dengan kata rasul, pembawa risalah, message, gitu kan? Ya, risalah. Ataupun dengan menggunakan bentuk isim maf'ul, bentuk objek yang ditugaskan, gitu kan? Yang diberi tugas, diberikan pesan, misi, message, gitu kan? Bentuknya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa para rasul ini, baik dengan bentuk seperti ini rasul atau mursalin, itu adalah orang-orang yang dipilih atau ditugaskan. Berarti ada yang menugaskan. Karena itu ditampilkan diksinya dalam bentuk objek. Berarti ada subjek, kan, yang memberikan tugas, memberikan kewenangan. Ini artinya para rasul ini tidak berdiri sendiri, ya, bukan membawa sebuah kreasi yang diciptakan. Ini penting. Penjabaran awal ini kami sampaikan untuk memberikan sebuah kesan bahwa rasul ini adalah pembawa misi, pembawa tugas yang seluruh kewenangannya untuk menyampaikan, menjelaskan tuntunan di kitab, hudan ataupun risalah itu bersumber dari satu zat tertentu yang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul tidak berkreasi sendiri, tidak menciptakan sendiri, ya, tidak membuat-buat sendiri. Itu sifat yang pertamanya. Jadi, sifat pertama, seluruh para nabi, para rasul khususnya ini, karena itu ditunjukkan dengan bentuknya isim maf'ul, objek yang menerima tugas, kan? Menerima mandat. Jadi ini kalau kita sebut dalam istilah kita lah mandataris itu, kan, yang diberikan sebuah mandat, ya. Jadi sifat rasul yang pertama itu mendapat mandat, kan? Mendapat risalah. Mandat untuk menyampaikan satu risalah ini dan tidak berkreasi dalam konteks menjelaskan risalah yang dimaksudkan. Ini penting kita sampaikan karena itu segala yang diutarakan dengan sifat kerasulannya, ya, berupa penjelasan-penjelasan terkait kitab, kan, petunjuk-petunjuk berkehidupan, pada hakikatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung arahkan ke sini saja, ya. Bukan berdiri sendiri berdasarkan keinginan dari pribadinya, ya. Jadi kalau kita katakan keinginan kuat yang bersumber dari jiwa, satu keinginan kuat itu disebut dengan hawa namanya. Hawa, ya kan? Ini surah An-Najm kita temukan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Surah An-Najm surah ke-53 wan najmi idza
hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu kan? Surah ke-53 di ayat keberapa? 3 ya, sampai dengan ke-4 itu. Ya. Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-3. Kalau kita ambil dari 3 sampai 4 lah ya. Ya. Jelas ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa, apapun yang diutarakan, yang disampaikan itu bukan bersumber dari keinginan pribadi, bukan kreasi pribadinya, ya kan? In huwa illa wahyu yuha. Ya, namun apa yang disampaikan dari penjelasan-penjelasan, kemudian juga keterangan-keterangan, tafsir-tafsir serta contoh-contoh terkait dengan segala petunjuk yang terdapat dalam hudan kitab Al-Qur'an khususnya yang melekat pada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulannya, sesungguhnya itu adalah wahyu, ya kan? In huwa illa wahyu, sungguh semua itu wahyu, artinya dibimbing, ya, yang dibimbing, karena itu menggunakan bentuk fi'il mudhari, di situ bentuknya majhul, ya, pasif, yang diwahyukan, sungguh itu petunjuk yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha, yang diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ini kembali yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, disampaikan. Nanti penjelasan-penjelasan itu terbagi dua. Ada yang sifatnya lafaz dan maknanya langsung diturunkan, itu berupa Al-Quran. Ada yang maknanya diberikan bimbingan kepada Rasul, lalu dijelaskan dengan bahasa Nabi SAW. Itu yang disebut dengan hadis nanti. Kita akan masuk ke dalamnya. Okay? Jadi ini yang pertama, untuk memberikan bantahan, ingat, kepada klaim bahwa semua apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan produk. Ya, produk pribadi. Lalu kalau dilekatkan dengan sebuah budaya, nanti disebutnya produk budaya. Sehingga dari sini ingin diarahkan, direduksi maknanya, dikurangi, atau bahkan digeser dengan kepentingan-kepentingan tertentu di belakangnya. Ingin menyampaikan bahwa, oh ini, karena Nabi Muhammad itu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan kepentingan culture-nya, budayanya pada saat itu, maka apa yang diajarkan oleh beliau pun sesuai dengan budaya pada saat itu saja. Mereka ingin membatasi di konteks ini. Sehingga terkesan di bawah kalau ke era sekarang budayanya sudah berbeda. Karena itu apa-apa yang disampaikan Rasulullah mesti diseleksi kembali. Nah ini, hati-hati ya. Kalau Anda temukan paham-paham seperti itu sebetulnya paham yang sudah terlewatkan. Ya, kalau makanan mungkin sudah basi gitu ya. Kenapa? Karena dari dulu pun orang jahiliyah sempat menuduh kepada Rasulullah, kamu cuma mengkreasi aja. Dan kamu seorang penyair, tidak lain ini berupa Quran itu berupa sajak saja. Kamu seorang penyihir, macam-macam ya. Wa ma huwa biqauli syair, kan? Itu bukanlah bagian dari kata-kata seorang penyair. Allah langsung membantah dengan turunnya ayat-ayat nanti ya. Termasuk macam-macam lah tuduhan-tuduhannya, kahin, sahir, dan seterusnya. Maka nanti turun ayat-ayat untuk membuktikan. Silahkan di-challenge, ya kan? Kalau memang Al-Quran ini seperti yang kalian tuduhkan, datangkan yang semisal Al-Quran. Terus silahkan riset, dari tata bahasanya silahkan riset, bahkan dari kata-katanya, setiap kata, setiap hurufnya silahkan di-riset, sampai ke maknanya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kekuasaan Allah yang menunjukkan mukjizat Al-Quran dari 15 abad yang lalu sampai sekarang itu selalu berkesesuaian, bahkan memberikan sibghah, memberikan petunjuk warna di setiap pergantian generasi. Sampai sekarang tidak pernah ada pertanyaan yang diajukan, selalu ada solusi yang ditampilkan dari Al-Quran dan penjelasan dari Rasulullah SAW. Itu dahsyatnya. Baik ya? Nah, jadi kalau misalnya ada tulisan-tulisan, buku-buku yang menyoal tentang Quran, produk budaya, dan sebagainya, itu ketinggalan pemikiran. Dia kembali kepada abad yang lalu yang persoalannya telah selesai. Kan? Jadi kasihan, apalagi kalau belajarnya tinggi-tinggi. Sampai S2, S3 masih nulis persoalan yang umat jahiliyah itu pernah menyoal dan diselesaikan di masa lalu. Gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan satu bukti mukjizat Al-Quran yang memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang tipikal-tipikal orang-orang yang mungkin akan menyoal Al-Quran, tapi pada akhirnya tidak akan pernah menemukan ujung dan cacatnya. Ya. Ini teman-teman sekalian. Kewenangan Allah untuk memilih siapa yang membawa risalah ini. Nanti ada yang ditugaskan langsung membawa risalah. Bisa jadi nanti Nabi sifatnya untuk kalangan tertentu saja, ya terdekatnya. Bisa kemudian Rasul, langsung Rasul dipilihkan karena ada umat. Bisa kemudian pewaris risalah itu berupa orang-orang soleh. Dia bukan Nabi, bukan Rasul, tapi nanti orang-orang soleh yang berkelanjutan meneruskan risalahnya. Yaitu petunjuknya nanti pertama ada di Quran, surah ketiga Ali Imran, di ayat 33. Oke kan? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Di mushaf standar paling kiri, agak ke atas di pertengahan sedikit ya.
Innallaha astafa Adam, sungguh Allah telah memilih. Istafa, ya. Jadi pilihannya menggunakan kata istafa. Istafa itu kata kerja fi'il madhinya, bentuk dasar awalnya. Yang terpilihnya disebut dengan Mustafa. Mustafa. Nah, gini. Kalau kita ingin khususkan pakai alif lam, al-Mustafa, ya, yang dipilih. Karena itu seringkali ada dalam pembukaan, ya kan? Muqaddimah dalam tausiyah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil Mustafa, ya kan? Istafa memilih dengan tugas dan kewenangan tertentu. Innallaha astafa Adam, Adam dipilih sebagai manusia pertama, sebagai nabi pertama, pembawa berita besar, penginspirasi kehidupan, kan? Asal dari semua manusia dan dipilih untuk bisa menjalani awal mula kehidupan di dunia, membuka jalan sekaligus menyampaikan berbagai pesan kehidupan. Nanti generasi selanjutnya karena ada umat jadi rasul. Wa Nuha. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nuh sudah rasul ini. Ya. Setelah itu kan berganti generasi makin banyak kan. Kalau umat sudah menyebar makin banyak lagi, distriknya berbeda-beda, tentu kan rasulnya juga harus bisa menjangkau semua kan. Artinya apa? Di beberapa tempat nggak bisa dijangkau oleh rasul-rasul tertentu. Maka mesti ada yang menjangkau wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan sebagainya. Maka setelah itu, kan dulu kita lihat belum ada yang teknologi seperti sekarang. Mengaitkan semua lingkar kehidupan tersambung jadi satu. Ada internet, ada akses itu kan. Bisa dari Google, ada YouTube, ada macam-macam. Zaman dulu nggak ada. Semua ditempuh dengan sendiri ya. Karena itu beberapa distrik itu nabinya bisa berbeda. Ya kan? Ada Nabi Ibrahim, yang lain dan sebagainya. Karena itu ketika masuk setelah Nabi Nuh, Allah menunjukkan dengan diksi yang berbeda. Wa ala Ibrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Dan keluarga besar Ibrahim. Ya, alaihimussalam jami'ah. Nanti turunannya di situ ada siapa saja. Garis kanannya misalnya ditemukan Nabi Ismail, kan, alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Garis kirinya kita temukan siapa lagi misalnya? Nabi Ishak, ya, ke Yakub. Kemudian ke bawahnya Yusuf, terus sampai kita temukan sisi Nabi Isa dari garis itu. Yang semasanya ada Nabi Lut, semasa Nabi Ibrahim kan, keluarganya. Keluarga juga itu, makanya disebutnya al wa ala Ibrahim. Itu kalangan siapa? Rasul, ya. Nah, di sini menarik sekali. Nabi Adam, Rasul Nuh, Rusul ala Ibrahim. Setelah itu mursalin semua. Wa ala Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul. Ingat, Imran itu bukan rasul, ya, tidak diberikan risalah, bukan nabi juga, orang soleh, seorang imam yang sangat soleh di masanya, gitu kan? Ya, wa ala Imrana alal alamin. Nah, orang-orang soleh ini yang meneruskan risalah-risalah para nabi, para rasul. Beliau itu kan imam, ulamanya lah, alim minal ulama pada di masa itu berkehidupan beliau. Semasa dengan Nabi Zakaria, ya. Cuma Imran nanti meninggal duluan. Imran meninggal saat Hannah istrinya mengandung Maryam, ya, alaihimussalam jami'an. Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal saat Maryam dalam kandungan. Ya. Nah, nanti Maryam melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti berkelanjutan seperti itu. Jadi turunannya adalah Nabi, kemudian Rasul, dan diteruskan risalah ini nanti oleh para orang-orang soleh yang membawa pengetahuan. Ya, orang soleh membawa pengetahuan disebut dengan alim namanya, jamaknya disebut ulama. Karena itu di surah Fatir, surah 35 ayat 28, ciri khas ulama itu menyertai kesolehannya, kekhusyuannya. Khusyuk itu melahirkan khasyah. Maka Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, para ulama itu yang menguasai banyak pengetahuan, pintar, cerdas, bagus, bukan sekedar itu, tapi juga memiliki sifat khasyah. Khasyah itu dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu dilatih lewat ibadah. Jadi ibadahnya pun kuat. Ibadahnya kuat, zikrullahnya dan sebagainya, sehingga tampak dalam setiap tutur ada bimbingan, setiap tatap juga ada penyertaan, semua ya, ada kebaikan-kebaikan yang melekat. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini jadi risalah dijelaskan secara terperinci sekali, ya, disebutkan kemudian risalah, lalu disampaikan siapa yang memberikan tugasnya, kemudian dipilihnya seperti apa. Ya, dari sini diteruskan dulu, diteruskan. Nah, nanti setelah itu, teman-teman sekalian, diberikan gambaran kepada kita. Ini kedua, setelah ini jelas, kedua, pendapat risalah. Apa esensi risalahnya? Kan? Esensi risalahnya, tugas yang dibawa oleh para rasul ini, gitu kan? Oleh para rasul. Esensinya apa? Kembali ke sini. Ya, karena setiap kita kan pada puncaknya ditugaskan untuk ibadah. Kembali yang saya uraikan, Quran surah ke-51. Jadi asalnya kan dari sini, Quran surah 51, ya kan? Ayat 56.
ditegaskan di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, ya kan? Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjalani esensi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Ini kan? Ini. Kemudian di sini dirangkum lagi kan dengan bahasa yang sangat singkat. Innani anallahu la ilaha illa ana, gitu kan? Fa'budni, la ilaha illallah fa'budni ibadah. Dua ini. Nah, jadi para rasul pun ditugaskan untuk mensupport seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan agar bisa fokus menjalankan misinya sebagai khalifah. Dan esensi misi sebagai khalifah itu dalam memakmurkan bumi, semua tujuannya ibadah. Ini bekal kita untuk pulang. Ini bekal untuk pulang. Bekal pulang kampung, mudik. Ya. Bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala ini ibadah. Ya, karena itu ketika berpindah dimensi ke alam barzakh yang telah kita terangkan di pertemuan yang lalu, kita masuk waiting room di kubur, ya kan? Semua bekal dunia kan kita tinggalkan. Ya, yang kita bawa apa? Ini. Ibadah ini. Wujudnya kan amal soleh. Amal perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah ini. Amal yang diridhoi Allah itu disebut dengan soleh. Maka yang kita bawa ini, amal soleh ini. Nah, tugas Rasul itu memaksimalkan, memberikan petunjuk secara maksimal agar mengacu dengan pedoman ini kita memaksimalkan tugas ini, zikrullah, menyembah Allah, ya, menuhankan Allah sampai kita wafat sehingga punya bekal pulang saat wafat dan tenang. Ya, biasanya kan kalau punya bekal kan tenang, mau mudik kan tenang kalau punya bekal. Makanya orang-orang yang punya bekal itu saat pulang juga tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadah itu kan orang yang meningkatkan ibadah, ya, wadkhuli jannati, akhirnya mendapatkan rahmat Allah berupa surga. Ini esensinya, mengonfirmasi ini, tugas ini yang utama itu, maka kemarin telah kita selesaikan seperti Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-25. Ini yang mengonfirmasi ini yang kemarin, kan? Kemudian juga Quran surah ke-16 An-Nahl kemarin ayat 36, ya kan? Ani'budullaha wajtanibut taghut, ya kan, supaya semua tugas-tugas Rasul itu mensupport ke sini. Nah, kemudian kita coba tampilkan dulu ya penguat-penguat supaya nanti kalau ada yang bertanya, mengklarifikasi, kita bisa menjawab, ya kan? Jadi kalau ada yang membuat sebuah statement itu Islam itu, Al-Quran itu produk budaya, gitu kan? Rasul mengkreasikan. Nah, cara jawabnya kita sudah bisa sampaikan. Kalau bingung, putar aja videonya. Nih jawabannya, gitu kan? Nanti kembalikan ke sini. Tapi saya memohon kepada teman-teman supaya bisa memahami alurnya sehingga bisa menjelaskan, minimal bisa menguatkan kepada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, ini juga yang tidak kalah penting, ya, kita bisa fokus baik-baik. Mengapa Allah tidak langsung menerangkan sendiri, gitu kan? Kenapa harus mengutus Rasul, ya, untuk menjelaskan kepada kita dan seterusnya? Nah, kemarin sudah saya uraikan panjang lebar, sekarang kita pada penekanannya supaya mudah kita untuk menjawabnya. Ya, kenapa? Karena hikmah dengan diutusnya Rasul ini dapat mencontohkan secara total hal yang terkait dengan semua aktivitas manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimensi Allah itu dan sifatnya berbeda dengan manusia, ya kan? Maka tidak mungkin manusia dapat melihat apalagi, gitu kan? Kemudian juga mengetahui contoh-contoh langsung praktek karena dimensinya berbeda. Ya, jangankan Allah, malaikat saja kita tidak mampu jadikan itu sebagai contoh untuk kita, ya, dalam rangka berkehidupan untuk beribadah kepada Allah. Kalau inspirasi mungkin malaikat banyak bertasbih menginspirasi kita untuk banyak bertasbih, ya kan? Malaikat banyak kemudian bertahmid menginspirasi kita untuk banyak bertahmid, itu mungkin. Tapi kalau contoh langsung berkehidupan, bermuamalah dan menjadikan muamalah itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah, kita nggak akan mungkin bisa melakukan itu. Kenapa? Karena materinya berbeda. Materi penciptaan malaikat dari nur, cahaya, kita dari tin, saripati tanah, nggak bersatu di situ. Sifat karakter malaikat, takwa saja, baik kecenderungannya, dan tupoksinya itu aja, nggak pernah punya kreasi. Sedangkan kita berbeda. Kita punya fujur, dorongannya kepada keinginan yang kuat, makanya ada kecenderungan untuk berpasangan, menikah, untuk makan, dan sebagainya. Ya, sedangkan malaikat tidak makan, tidak minum, gitu kan? Kemudian juga tidak berpasangan. Bisa dalilnya dibuka di Quran, misalnya surah ke-51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 sampai 30 itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun, ya kan?
Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajli samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tuh. Ya, ketika tamu-tamu yang mulia itu yang hendak datang ke tempat Nabi Lut ya alaihi salam, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim, dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim. Dan di sini ada hikmah, kan? Begitu dihidangkan makanan kok nggak makan. Jadi tanya ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Ya, malaikat nggak makan. Ternyata diketahui bahwa itu adalah malaikat. Qalu la takhaf fabasyyaruhu bi ghulamin alim. Ya, maka mereka berkata, jangan takut, kami malaikat yang ditugaskan sekarang sedang menyamar datang dalam rupa-rupa tertentu yang Allah kehendaki. Kan maka diberikan kabar gembira karena kemuliaan Nabi Ibrahim bahwa beliau akan mendapati seorang anak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lahir gulamun alim. Gulamun alim itu ke Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail gulamun halim. Ya, indah sekali diksinya, nanti menunjukkan kepada karakter tertentu. Jadi Anda bayangkan, malaikat saja tidak bisa dijadikan sebagai satu contoh khusus ya untuk berkehidupan dalam rangka ibadah, konteksnya menjadi khalifah, menata kehidupan dunia. Kan saya sering katakan, nggak bisa dibayangkan. Jadi kita nggak bisa katakan coba bayangkan, ya. Nggak bisa dibayangkan kalau malaikat jadi contoh, karena nggak ada hasrat, nggak bisa bangun bangunan, zikir aja. Ya, jadi nggak akan muncul ya seperti kreasi sekarang, taklim lewat online, nggak akan kepikiran sama malaikat. Malaikat Jibril terlalu sibuk untuk bisa punya akun YouTube sendiri gitu kan, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi nggak akan punya kreasi, nggak ada pernikahan, nggak ada kekeluargaan dan sebagainya. Karena itu yang paling cocok diutus kalangan Rasul dari kalangan siapa yang dimensinya sama, sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama ke pasar dan sebagainya, sehingga bisa kelihatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, bagaimana bisa mencontohkan tentang tidur? Bahkan Allah sendiri pun tidak tidak ngantuk, apalagi tidur, kan? Dan maha tinggi, dimensi berbeda. Jadi di sini hikmahnya kenapa Allah kemudian mengutus dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia yang berkehidupan, kan? Salah satu hikmahnya untuk memudahkan. Ya, kalau ditanya nanti, dan menyelaraskan. Menyelaraskan, ya kan, fungsi ibadah, ya kan, dalam kehidupan manusia, ya, lebih demikian ya, supaya selaras dengan kebutuhan manusia, keteladanannya bisa tampak, terlihat, dan semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa kelihatan. Ya, karena itu cuman dari kalangan manusia sendiri yang punya kebiasaan yang sama, kan punya rasa yang sama. Karena itu ditegaskan nanti di Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat yang ke-20. Ya. Perhatikan kalimatnya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Ini yang ditunjukkan. Tadi kan saya sudah terangkan perbedaan antara ketika disebutkan bentuk rasul, dengan jamaknya rusul dengan menggunakan kata mursalin. Ya, di sini sangat, masya Allah, luar biasa Al-Quran itu. Diksinya sangat tepat sekali. Ini yang digunakan kata mursalin. Wa ma arsalna, tu arsala yursilu. Wa ma arsalna qablaka, kan minal mursalin, tidaklah kami mengutus. Ya kan? Rasul-rasul sebelum kamu Muhammad SAW. Jadi Nabi pun diberi penegasan. Sebelum kamu juga Rasul yang berdakwah di lingkungan manusia, itu bukan malaikat. Ya kan? Bukan kalangan dari jin. Tapi dari kalangan kamu juga. Ya, illa annahum, la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya, sama saja Rasul sebelum kamu juga Muhammad SAW, ya kan? Dikonfirmasi oleh Allah dari sifatnya sama-sama manusia, makan juga, minum juga, dan mereka juga ya beraktivitas ke pasar dan sebagainya. Jadi aktivitas kemanusiaan ada contoh di dalamnya supaya diberikan contoh yang komprehensif. Nah, setelah itu yang keempatnya, konfirmasi dulu ya. Semua risalah yang diturunkan kepada setiap Rasul itu memiliki satu kesamaan. Ingat ya, kesamaan. Dalam bab akidah, memiliki akidah yang sama. Akidah yang sama persis. Dari semua Rasul. Ingat, kalau kita sebutkan Rasul, ini saya sudah sampaikan tadi, kembali mengacu ke sini, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, ada Nabi, ada Rasul, ya kan? Kemudian menjadi Rasul, Mursalin, sampai nanti keturunan para ulama atau orang soleh yang mewarisinya, ya kan? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Rasul yang pertama kan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam itu kan Nabi, ya, bukan Rasul karena belum ada umat. Dari sejak Nabi Nuh diberikan risalah sampai ke Nabi Muhammad SAW itu membawa akidah yang sama, ya, keimanan yang sama, fungsi yang sama. Apa itu? La ilaha illallah. Dan tugas para Rasul mensupport ini supaya seluruh hamba
ya, kemudian masyarakat ataupun umat yang ada di sekitarannya yang ditugaskan Rasul untuk mengajak itu semua fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikonfirmasi ini di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Ya kan? Ini konfirmasinya. Dan ini bisa dilacak nanti ya, bisa kita komparasikan. Ya, kita bisa lihat di kitab-kitab lain lalu kita bandingkan mana yang paling berkesesuaian. Nanti kalau sudah masuk ke detil-detil ya, diskusi, komparasi, nanti kita akan ada komparasi, kita lihat ya. Nanti kita akan bandingkan antar nas dulu, mana yang kira-kira paling kita bisa pahami dengan baik. Ini yang menjelaskan tentang Rasul satu-satu dibahas. Ya, ini sifat Rasul begini, di kitab ini bagaimana, di sini bagaimana. Nanti kita akan temukan secara nas, kualitasnya bagaimana gitu kan, untuk mengetahui kira-kira ini kualifikasi firman atau buatan manusia gitu. Ya, ini dari bahasanya akan kelihatan, akan ketahuan, karena kan bahasa manusia itu bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri dan bisa ditiru, ya kan? Tapi kalau di luar kemampuan manusia itu nggak bisa kita buat seperti itu karena di luar kemampuan kita, jadi nggak bisa ditiru dan sifatnya berbeda. Ya, contoh misalnya kan, yang dibuat oleh manusia itu cenderung berapa kali, ya itu bisa membuat bosan dan selalu ada penyempurnaan. Ya, karena masanya berganti. Masa berganti, teknologi berkembang, pemikiran juga semakin meningkat, itu dampak secara langsungnya kepada setiap karya akan selalu ada perbaikan. Coba silahkan cek ya, karya-karya dulu kan dari huruf-huruf ada berkesesuaian. Ulama beda dengan U baru, kan? Ulama kan OE, yang sekarang U, gitu kan? Terus ejaan disempurnakan, terus kualifikasinya juga cara berpikir meningkat. Nah, sehingga sifat-sifat tulisan manusia itu selalu ada yang disempurnakan. Kalau kitab suci ini bersumber dari Tuhan dan firman langsung yang disampaikan, tidak akan terjadi perubahan-perubahan. Ya, ini yang paling pokok yang pertama. Yang kedua, ada sifat-sifat yang bisa ditiru, bisa dibuat. Ya, jadi nggak ada pokok asalnya, semua bisa membuat. Ini ada versinya macam-macam. Ya, di Indonesia versi Indonesia, di Inggris versi Inggris, di Arab versi Arab. Jadi nggak kita temukan satu pokok yang mana itu menunjukkan firman yang bisa dikaji, bisa dilihat, bisa terfokus. Nah, kalaupun misalnya kita katakan ini kok ada kok bahasa aslinya, sifat yang lain lagi. Kalau karya manusia pasti melahirkan kebosanan. Lihat sekali belum bosan, 2 kali, terus 3 kali, sehari lah. Coba cek, bertahan nggak 3 kali dalam sehari? Dilihat, dibaca, dikaji, dan sebagainya. Kalau nggak tahan, ya bosan, berarti ini ada bagian dari karya manusia. Kalau kita hadir satu semangat dan sebagainya yang berbeda sifatnya, berarti di luar kemampuan manusia. Al-Quran, kita sebagai umat Islam 17 kali dalam sehari, nggak pernah ada yang ngeluh. Nggak pernah ada yang pusing baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Sifat yang paling tajam lagi apa? Dia bisa dihafalkan dengan mudahnya. Dan semua tadi itu dikonfirmasi di ayatnya sendiri yang menyampaikan. Nih, sifat Al-Quran begini, lalu dibuktikan. Pembuktiannya pun nyata dengan apa yang difirmankan. Nah, ini mengkonfirmasi antara pembuktian dengan firman yang ditampilkan, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apa yang dibuat oleh manusia belum tentu terjadi. Dia hanya bisa menjangkau apa yang dia prediksikan di waktu itu dengan kekuatan dan informasi yang dia dapatkan. Dia tuliskan berdasarkan informasi yang masuk. Ke depan, sifatnya dia nggak bisa pastikan. Ya? Nah, jadi kembali ke sini, akidah semua sama. Inna auhayna ilaika. Kami wahyukan kepada Muhammad SAW dengan keagunganku dan seterusnya kan. Ya, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Seperti sama persis, kama itu kan serupa. Kama, ya serupa, persis. Sama persis serupa ya dari sisi akidah. Kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan serupa kepada Nuh alaihissalam wan nabiyyina min ba'di, dengan nabi-nabi setelahnya. Siapa di antara contohnya? Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat ya, wa Isa dan seterusnya sampai wa ataina Dauda zabura. Itu disampaikan contoh-contohnya. Kemudian 164 wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Di antara rasul itu tuh bentuknya sudah rasul. Ya kan? Jadi ada rasul, nanti ada mursalin dengan penekanan yang berbeda. Ya, ketika membawa sifat risalah menggunakan kata rasul. Ya, ketika membawa objek-objek yang harus disampaikan dan contoh-contoh kehidupan pakai mursal. Ya, itu indahnya diksi Al-Qur'an. Kalau kita ngaji itu ke bahasa-bahasa Quran, dalamin itu, kita temukan oh enggak ada, ini bukan bahasa manusia ini. Ini firman dan bukan makhluk sifatnya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi akidahnya sama. Nanti yang berbeda untuk memberikan satu hikmah, penyesuaian dan kemudahan dalam bimbingan yang menjelaskan fungsi kitab atau hudan ini, syariatnya nanti. Seperti kemarin saya terangkan. Ini kita pendalaman sedikit ya teman-teman sekalian. Di sini syariat. Ya. Syariah. Ya. Konsepsinya ini, kemudian bentuk sifatnya disebut dengan syir'ah. Yang ini melahirkan kurikulum kehidupan disebut dengan minhaj.
Ya, minhaj. Kan? Kayak ada kitab Minhajul Muslim gitu kan. Minhaj ini jadi kurikulum kehidupan, sudah tertata di kurikulum untuk dibawa. Pedoman tataannya disebut dengan ini, ya kan? Hudan. Kemudian susunan sempurnanya kitab. Nah, ini di situ ada manhaj berkehidupan, kurikulum kehidupan. Makanya yang kita keluarkan, kita gali dari Al-Qur'an itu kurikulum hidupnya, turunkan sesuai dengan apa yang akan kita jalani, ya. Syirah ini syariatnya. Ini ada di Quran, dikonfirmasi di Quran. Surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-48 itu yang kemarin saya sampaikan. Ya, di pertengahan ayatnya wa anzalna ilaikal kitab, terus sampai ke pertengahan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan setiap umat itu kami jadikan semuanya memiliki syariat dan manhaj yang sesuai dengan generasinya masing-masing. Untuk umat Nabi Muhammad terus dari masanya beliau sampai kehidupan berakhir. Nah, kemarin kita sampai sini kan. Jadi semua serupa. Jadi apa akidahnya Nabi Adam? Islam. Apa akidahnya Nabi Nuh? Islam. Apa akidah Nabi Ibrahim? Islam. Sampai ke Nabi Isa, gitu kan? Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, Yesus Al-Masih, sama juga Islam. Cuma syariatnya yang berbeda, gitu kan? Nanti saat masuk ke nabi-nabi spesifik dalam pembahasan yang lain, kita akan gali apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, dan sebagainya. Nanti ada semua. Ya, semacam di Al-Quran juga nanti ada turunan-turunan pembahasan tentang detil-detil yang terkait dengan Nabi yang menjadi isu berkelanjutan. Nanti kita akan bahas. Seperti pemahaman misalnya wa ayyadnahu biruhil kudus, gitu kan? Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 87. Ya, Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud Roh Kudus di situ? Ada penjelasannya. Ya, supaya kita nanti tidak salah menilai, ya. Nanti beda, nanti di situ ada Rohul Amin, kan? Rohul Kudus, ya. Ada bahasa nanti di riwayat nanti disebut dengan Namus, itu kan menunjuk kepada Jibril. Ya, Jibril alaihissalam. Ini sebagai pemimpin dari para lingkaran malaikat. Jadi di situ ini memberikan sebuah garis. Ya, kalau kita garis hierarkis atau kalau di keduniaan garis birokratis, gitu kan. Di turunnya wahyu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan Allah lewat malaikat. Malaikat yang diutus disebut dengan Jibril, ya kan? Gabriel, kan? Nanti ini baru kepada rasul. Nah, seperti ini. Nah, ini pemimpin para malaikat yang ditugaskan juga oleh Allah untuk meniupkan roh dan sebagainya. Ini gelarnya roh. Ya, disebut juga Rohul Amin. Nazala bihi Rohul Amin, kan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lewat malaikat Jibril yang sangat dipercaya, pemimpin para malaikat. Pemimpinnya disebut dengan roh, kemudian yang sangat dipercaya Al-Amin. Ya, kadang-kadang disingkat dengan roh saja seperti di surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini pemimpinnya. Kadang disebut dengan Rohul Kudus. Ya, membawa satu tugas dari Allah yang sifatnya suci, yang sifatnya bersih, baik. Jadi semua roh itu asalnya suci. Makanya bayi-bayi yang lahir itu kan suci sifatnya. Ya, ada bayi yang baru lahir udah maksiat. Begitu lahir langsung mencela ibunya. Kenapa Bapak melahirkan saya? Enggak ada yang begitu. Kan semuanya bersih, bagus. Lingkungan yang membentuk dia bisa berubah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Makanya apa yang sampai kepada kita itu jalannya bersih, baik. Nah, itu ayadnahu birohil kudus, Roh Kudus yang dimaksudkan di sini malaikat Jibril. Kalau ke para nabi membawa apa? Ayatnya kami kuatkan Isa alaihissalam dengan apa? Rohul Kudus, dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu. Jadi semua yang melekat pada nabi itu diberikan mukjizat untuk kekuatan, menunjukkan bahwa beliau nabi, beliau rasul. Ini turunannya dari Allah ke malaikat kepada rasul. Jelas ya? Jadi yang mengkonfirmasi bahwa yang mendapatkan wahyu dari malaikat ini manusia. Ini kan? Kemudian tugasnya disebut apa namanya? Rasul, ya kan? Jamaknya rusul. Ini manusia, yang ini malaikat. Ya. Yang ini Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Gitu. Ya, jadi ini susunannya. Jadi kalau kita temukan istilah Rabb termasuk di bahasa yang lalu, ini menunjuk kepada Allah. Kalau kita temukan istilah Rohul Kudus dan sebagainya, ya kan? Di Al-Qur'an ataupun di kitab-kitab masa lalu yang dimaksudkan malaikat, bukan menunjuk kepada Tuhan, ya kan? Baik, yang ditugaskan. Lalu ini pun manusia, bukan Tuhan. Jadi semua nabi dari Nabi Nuh alaihissalam terus sampai ke Nabi Ibrahim, ya, kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah sebagai rasul, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Itu dalam Al-Qur'an. Sesuai keyakinan kita umat Islam, bukan Tuhan tapi para nabi, rasul yang bertugas, dapat wahyu dari sini, gelarnya macam-macam, ini menunjuk pada Allah. Jelas ya? Sehingga nanti kalau kita ditanya, kita berargumentasi. Ya, apakah ada Roh Kudus di dalam Al-Qur'an? Ada. Itu gelar untuk malaikat. Ayatnya di sini gini, logikanya seperti ini, gambarannya begini.
kan? Terus dikaitkan dengan Tuhan begini. Ini untuk menguatkan keyakinan kita ya. Jadi kita orang Islam bisa berargumentasi, bisa jelas ketika memilih Allah sebagai Tuhan dengan konsepsi begini, kita menjawab, ini alasannya, ini dalilnya pun Anda bisa cek, Qur'annya Anda bisa analisis, kalau ingin lihat ini asli atau bukan, firman Allah atau bukan, monggo silahkan dicek, silahkan dianalisis berdasarkan semua latar belakang keilmuan yang bisa mengkaji. Cuma informasi aja, udah 15 abad dikaji, tetap hasilnya firman Allah juga. Gitu kan? Nah itu nanti semua kita urutkan. Sampai di sini. Ya. Nah setelah itu, kalau kita sudah memahami, sudah mengetahui ini semua, sudah paham tentang ini, tinggal konsekuensinya dari kita adalah untuk bisa mengikuti semua tuntunan ini. Ya, maka Allah jadikan semua rasul itu perilakunya, sifatnya, sikapnya, ya karena dia membawa misi risalah menerangkan tentang ini, maka semua isi dalam kitab pun, semua isi dalam wahyu pun itu harus diimplementasikan dalam bentuk semua tindakan perilakunya. Jadi semua perilaku nabi rasul itu miniasi risalah yang bisa dibawa, cerminannya. Ya tercermin citranya itu melekat pada semua perilaku, sifat, dan sikapnya. Nah, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai objek keteladanan yang mencakup kesemuanya secara total, itu disebut uswah namanya. Ya, apa namanya? Uswah gitu kan. Nah, maka di sini semua rasul sifatnya mesti menjadi objek keteladanan yang komprehensif sifatnya. Teladan komprehensif. Yang total, ya. Maka turun Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Perhatikan, indah sekali. Allah tidak menyebutkan nama yang melekat pada manusianya. Misalnya Rasul kita Muhammad SAW. Atau sifat yang keduanya Ahmad. Ya kan? Tapi ditujukan ya langsung kepada misi risalahnya. Kalau misi risalah disebutkan, maka yang disebutkannya ini dalam bentuk tunggal Rasul. Ya kan? Nah, karena tadi di awal kita mengatakan bahwa setiap rasul itu ditugaskan, diberi mandat, ini kan, mendapat risalah. Berarti ada yang memberi kan? Siapa yang memberikan? Dalam Islam kita pahami Allah ke sini. Ini kan? Maka kalau kita ingin gabungkan ini diberi mandat oleh Allah, dapat risalah dari Allah, kan? Tidak berdiri sendiri, tidak berkreasi. Maka kita gabungkan, Allah menjadi sandaran di sini, mudhaf ilaih. Penggabungan dua kalimat ini mudhaf, kemudian mudhaf ilaih menunjuk kepada sandaran. Bisa kepemilikan, bisa yang memberikan sebuah kewenangan. Maka kita katakan Rasulullah. Ya. Nah, jadi kalau syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, nah ketemu di sini kan? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, kita komitmen begini. Nih, yang seperti saya terangkan. Karena nama ini mencakup dua fungsi ini. Bagaimana cara menjalani ini? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita melihat tuntunan yang diterangkan oleh Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang ditugaskan membawa risalah, menjelaskan fungsi-fungsi ini dalam kehidupan. Jadi sebetulnya kalau sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh kita mengatakan Al-Quran itu produk budaya, Al-Quran kreasi Nabi. Dipertanyakan syahadatnya. Kenapa? Karena dalam syahadat itu mengandung kata anna Muhammadan Rasulullah. Dan ketika menyebutkan Rasulullah, semua konsepsi ini terbawa. Semuanya berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Ini terbawa semua ini, harus dipahami. Jadi nggak boleh kita mengatakan Al-Quran produk budaya, hanya ada di budaya ini, harus dievaluasi lagi, harus diteliti lagi. Itu terlalu berlebihan. Ya, kan berlebihan itu jadi salah nanti. Tagha, ya. Tagha itu yang kemudian menjadi keliru. Hati-hati ya, kalau ada bacaan-bacaan yang tidak penting nggak usah dibaca. Buku-buku yang tidak berkualitas tinggalkan. Kita ngapain ngaji-ngaji sampai puluhan tahun? Tapi kemudian hanya mereduksi kembali apa yang telah kita pelajari. Ini yang nggak berkualitas tinggalin aja, ya. Itu yang di An-Nisa 140 itu kan. Baik. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua konsepsi ini kita bawa. Termasuk apa? Meneladani semua aspek yang terkait dengan Rasul pembawa risalah ini. Karena Allah sudah mencitrakan pada kepribadian semua Rasul ini, semua contoh keteladanan. Maka di sini jelas disebutkan dengan taukid dua lagi, laqad, kan? Laqad kana lakum fi, ya, fi apa? Rasulillah. Allah tidak mengatakan fi Muhammadin, walaupun pada pribadi Nabi Muhammad pun melekat segala kemuliaan. Tapi yang ingin Allah tekankan, Nabi Muhammad itu dihormati, dicontoh, dimuliakan. Karena apa? Karena kerasulannya. Karena Allah pilih jadi Rasul. Jadi, itu yang menjadikan beliau yang paling utama. Sesama manusia saja kita menghormati, memuliakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini lebih-lebih lagi ada sifat kerasulan melekat pada dirinya. Makanya Allah tekankan,
Ya, karena kerasulannya, karena kemuliaannya, karena pilihan Allahnya, gitu kan? Maka di sini yang digunakan diksinya sangat menarik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Nah, sedikit saja kita masuk ke bab qiraat sedikit ya. Ini kan yang belum kita bahas kemarin. Sedikit di bab qiraat. Nah, di bab qiraat, bacaan uswah ini itu bisa juga dibaca dengan iswah. Ya kan? Iswah. Jadi ada dua cara baca di sini. Bisa kita baca uswatun hasanah, uswah ini harakatnya dhammah. Saya jelaskan. Ini mohon izin teman-teman bisa fokus sedikit karena ini agak dalam. Ya, agak dalam. Semoga Allah berikan kekuatan untuk menyampaikan dengan mudah untuk dipahami dan kita pun mudah untuk mengerti, untuk memahaminya. Ini dhammah ya. Uswah, dhammah. Ya, kita baca ini dengan riwayat Hafiz dari Asim. Hafiz an Asim. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga dibaca dengan iswah. Ada dua cara membacanya. Ini kasrah. Kasrah. Ini dibaca lewat riwayat Warsh, juga Qalun dari Imam Nafi'. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Pakai kasrah. Sekarang perhatikan mukjizat Al-Quran, ya, keindahan yang sangat luar biasa dan nggak akan didapati dimanapun tentang hal ini, ya. Inilah kenapa kalau Al-Quran bisa dibaca dengan bacaan A, bacaan B, riwayat yang tersambung semua kepada Rasulullah SAW sebagai penjelasan dan pakemnya hanya boleh ini saja. Ya, makanya kita kenal nanti dengan sebuah riwayat yang mutawatir dan bacaan diantaranya ada asyar riwayat, tiganya yang masyhur, ya kan? Nah, sebagai bacaan-bacaan nanti yang bisa menjadi komprehensivitas tafsir, gitu ya. Ini menjangkau semua tafsir-tafsir. Seperti Malik Yaumiddin bisa dibaca pendek Maliki, ya. Nanti ada hikmah tafsir di dalamnya dan semua terhubung kepada Rasulullah dan nggak ada yang berubah sampai dengan sekarang, ya. Termasuk yang imalah. Sekarang ke sini dulu. Ini bisa uswah, ini bisa iswah. Apa hikmahnya? Begini, saya ingin jelaskan kepada Anda apa yang guru saya pernah terangkan. Ya, jadi kita share. Saya tidak mengatakan saya bisa ini, bisa itu, tidak. Saya selalu menisbatkan guru kami mengajarkan ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita masuk ke jurusan bahasa, kita mendalami tentang ini, kita temukan harokat pun ada maknanya. Di bahasa Arab itu dahsyat memang. Ya, dia punya tempat-tempat tertentu, yang tempat rongga-rongga suara itu berdasarkan tarikan nafas ke semua tempat itu bisa mengeluarkan bunyi. Tempatnya huruf disebut dengan makharijul huruf. Ya, itu cuma di bahasa Arab. Dari mulai bersamaan dengan edaran nafas keluar itu. Kita katakan makharijul huruf. Ada yang harful hawa di sini, hamzah dengan ha atau alif dengan ha. Naik ke atas sampai ke halak di sini ada, kemudian ain, ada ha di tengah-tengah terus sampai keluar di bibir. Mim, waw dengan ba gitu kan. Itu semuanya keluar. Dan uniknya ada sifat huruf, karakter yang beda-beda. Walaupun tempatnya sama di sini, ha dengan ain itu beda sifat, beda karakter. Kayak Anda keluar dari pintu di rumah ada 3 orang kan jalannya beda-beda. Tempat keluar disebut makhraj. Pintu tempat keluar makhraj. Anda keluar dari situ 3 orang. Ayah, ibu, anak keluar. Cuman kan jalannya beda-beda. Nah, jalan gaya itu karakter sifat namanya. Sifatnya bisa beda. Itu di bahasa Arab. Termasuk nanti harakat itu ada maknanya. Perhatikan baik-baik. Dhammah. Dhammah itu sesuatu yang mengumpul. Menunjuk makna banyak, terkumpul. Yang dhammah yang dhammu. Sesuatu yang banyak, terkumpul. Ya. Karena itu kalau kita ingin menunjuk makna banyak di bahasa Arab, itu selalu lekat dengan u. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Kalau kita ingin munculkan dhammah besarnya, itu pakai wawu. Makanya kan ini wawu kecil nih. Ini itu di atas itu. Kalau kita ingin besarkan begini, pakai wawu kan? Wawu. Ya. Kalau kita ingin tambahkan nun untuk menetapkan ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ujungnya wawu kan? Ya kan? Wawu gitu kan, aslimu pakai wawu kan, itu jamak. Kalau sudah menemukan wawu, harakat dhammah itu jamak. Kalau ingin menetapkan bentuk jamaknya pakai un di ujungnya, ya, alladzina yu'minun, muslimun, mu'minun, itu bentuknya jamak. Kalau jamak berarti menunjuk kepada banyak kan, satu menunjuk kepada banyak, pelan-pelan. Kemudian harakat ini posisinya di Arab. Yang Arab itu menempatkan satu posisi. Nah, harakat itu tempatnya di apa gitu kan? Disebut dengan rafa namanya. Rafa. I'rab itu cabang dari gramatikal bahasa Arab menunjuk pada perubahan-perubahan harakat.
sehingga menghasilkan dampak kepada makna. Kapan dibaca A, I, atau U, sehingga perubahan ini memberikan kesan kepada makna. Maknanya jadi apa? Jadi kan kalau kita ingin katakan misalnya syakara Muhammadun Aliyan, Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Ali, gitu kan? Tapi kalau kita robah, walaupun sesudahnya sama, harakatnya beda. Syakara Muhammadan Aliyun, Ali yang berterima kasih kepada Muhammad. Nah, itu i'rab nanti, ya. Nah, terkait dengan ini, tempatnya dalam i'rab, dalam cabang gramatikal bahasa Arab, ini disebut rafa namanya. Rafa. Ini rafa nih. Rafa. Rafa itu artinya tinggi. Nah, biasanya kalau di awal kalimat, harakatnya dhammah, al-masjidu kabiran. Maka di i'rab nanti kita belajar ada mubtada khabar. Al-masjidu mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun, misalnya kan munsharifun wa tanwinuhu mahdhufun dukhulil alifi wal lami alaihi, gitu kan. Nah, ini mubtada terletak di awal kalimat, alamatnya rafa, kemudian tandanya dhammah, ya, kemudian dhammah di akhirnya karena dia itu bentuknya tunggal dan hilang tanwinnya karena ada alif lam. Misal contoh demikian. Ini singkatnya rafa. Rafa itu tinggi. Sedangkan kasrah di bawah nih. Saya jelaskan dulu ya. Kasrah ini tulisannya begini. Ini di bawah. Di bawah itu rendah. Makanya disebut khafad namanya. Khafad. Ini rafa, ini khafad. Khafad. Khafad itu rendah. Ya, di bawah. Rendah. Kecil, gitu kan? Rendah, kecil. Harakatnya kasrah. Kasrah itu asalnya sesuatu yang pecah, tipis. Ya, kasrah zujaj, pecah, kecil, tipis. Pecah, kecil, tipis. Ya, makanya suara yang pakai kasrah itu cenderung menunjukkan pada kelembutan, sesuatu yang tipis, gitu ya. Ya, sesuatu yang tipis, lembut itu. Makanya perempuan itu selalu menggunakan kasrah umumnya di bahasa Arab. Ya, laki-laki menunjukkan sesuatu yang gamblang, terbuka. Sesuatu gamblang, terbuka itu fathah biasanya. Ya, makanya kalau laki-laki kan bicara tuh a gitu kan, a terbuka gitu kan dan sebagainya. Nah, perempuan tuh pakai kasrah i. Anta, anti, ka, ki. Ya, aina dhahabta, ta. Aina dhahabti? Kemarin kemana engkau pergi? A, laki-laki, i ke perempuan. Anta, laki-laki, anti, kamu perempuan. Jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Ka, laki-laki. Jazakillah khair ke perempuan. Jadi kalau ke perempuan pakai ki ya. Ke perempuan pakai ki. Oh, hati-hati ya, para ibu dan sebagainya. Kalau ingin saling mengucapkan terima kasih, selamat, ya ibu ke laki-laki pakai ka, jazakallah khair. Kalau yang laki-laki ke perempuan pakai ki. Karena sering kali saya menerima ucapan menggunakan ki. Ya, jazakillah khair Ustaz. Ya, terima kasih gitu. Baik. Nah, ini a dengan i ya. Jadi i itu sering kali menunjuk pada makna kasrah, kecil, rendah. Apa hubungan dengan ini? Perhatikan baik-baik. Hubungannya, kenapa keteladanan yang melekat kepada Rasul bisa dibaca dengan dua cara? Ingin memberikan kesan bahwa Rasulullah itu, Muhammad SAW, jangankan pada yang besar-besarnya, yang tinggi-tingginya, yang kita dapatkan banyak untuk diteladani. Sholat tahajudnya, sampai kakinya bengkak, gitu kan? Masya Allah, luar biasa. Padahal dijamin masuk surga, dekat dengan Allah. Sholat sampai kaki bengkak, untuk menunjukkan kesungguhan mendekat kepada Allah. Infaknya luar biasa. Perhatian kepada umatnya tinggi sekali dan banyak kalau dikumpulkan, keteladanan yang banyak. Jangankan yang itu, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Jalannya jadi teladan, nengoknya jadi teladan, ya kan? Yang sederhana senyumnya jadi teladan. Jadi ternyata apa yang dilekatkan kepada Rasulullah itu komplit dari hal yang paling sederhana, perbuatan yang paling kecil sampai tindakan-tindakan yang besar, yang kompleks, yang paling tinggi. Tinggal kita melihat, mau ngelihat yang mana untuk diteladani. Sesuai dengan level kita. Naik dari kecil sampai yang paling besarnya. Silahkan. Sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Dari tahajud bisa dicontohkan yang paling ringannya. Ya, dari 2 rakaatnya naik lagi terus sampai kita merasa nyaman. Dari rakaat yang paling sedikit bacaan Qur'annya. Kan sedikitnya Nabi itu berapa gitu kan. Nanti sesuaikan dengan umat, dicontohkanlah Rasulullah. Dia jangan langsung salah menyimpulkan. Jangan salah Anda membaca ceramah saya. Oh, misalnya harus teladani Nabi nih, Nabi sholat sampai kaki bengkak, bacaan banyak, saya nggak bisa, saya tinggalin aja tahajudnya. Tidak begitu, ya. Bacanya harus komprehensif, belajar dari sini tuh. Mana yang paling kecilnya, terus menengah sampai yang ke atasnya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ketika Nabi memberikan contoh kepada sahabatnya, ada yang ngimamin sholat isya, teman-teman sekalian, baca Al-Baqarah. Begitu ngimamin selesai,
ya dari Nabi, pernah dengan Nabi, dan dia pergi ke kaumnya, dia ngimamin tuh, baca itu. Tiba-tiba begitu ngeliat ke belakang pada bubar. Pada bubar, seperti kita misalnya diimamin sholat subuh, rakaat pertama baca Al-Baqarah, ya. Begitu rakaat kedua Qul huwallah pun tetap melihat ke belakang tinggal satu orang. Dia kan? Jadi nggak ada orang misalnya, itu pernah kejadian zaman Nabi. Maka pada saat itu berkata sahabat yang dimaksudkan, dia berkata kalian ini munafik katanya. Ya, kenapa? Karena tanda orang munafik kan sholat isya malas-malas diantaranya. Maka mereka nggak terima diadukan itu, disebut demikian, diadukan pada Rasulullah, disebutkan kepada Nabi kan, kami nggak terima disebut munafik. Dikonfirmasi pada sahabatnya, kenapa engkau nyebut munafik? Ya Rasulullah, mereka malas sholat isya katanya. Dikonfirmasi, kenapa kalian malas? Dia bacanya kepanjangan, dia baca Al-Baqarah rakaat pertama aja. Dikonfirmasi, kenapa kamu baca itu? Dia katakan, saya niru Anda ya Rasulullah. Kata Nabi apa jawabnya? Betul, kamu meniru saya, kan di belakang saya yang sholat kamu, tapi di belakang kamu kan yang sholat siapa? Makanya sesuaikan bacaan dengan kondisi makmum. Inilah hikmahnya nanti imam sebelum sholat, dia kemudian berbalik dulu. Dia melihat siapa makmumnya, bukan hanya mengatakan istau, istaqimu. Lalu makmum menjawab, sudah tahu, ayo sama dengan kamu. Tidak begitu. Ya. Jadi ketika melihat ke belakang itu cek, ini siapa, ada orang mampir atau tidak, ada orang yang sepuh, yang gak kuat bacaan panjang dan sebagainya, petakan. Ini maksudnya. Jadi saya ingin katakan bahwa semua yang melekat pada pribadi Rasulullah itu, untuk menerangkan isi kitab, pribadinya sendiri dicitrakan dulu oleh Allah, membawa pesan-pesan itu, nampak dalam perilaku. Ini yang disebutkan di surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad SAW, kan, membawa perilaku yang sangat mulia, khuluqin azim, ya, akhlak yang tinggi, yang agung. Dikonfirmasi oleh sahabat pada Sayyidah Aisyah, apa yang dimaksud itu? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya, kana khuluquhul Qur'an. Yang dimaksud akhlaknya itu Al-Quran. Al-Quran itu kitab itu hudan. Jadi citra para nabi, para rasul itu mesti membawa teladan. Karena itu semua yang melekat pada pribadinya, perbuatannya, sifatnya, sikapnya, ini semua teladan. Dan dahsyatnya semua yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh nabi, itu ikut jadi teladan semua. Jadi teladan semua, silahkan cek. Bukankah kita meneladani Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, Talha, kan? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan sebagainya. Dan kalau kita ambil masa setelah sahabat tabi'in sampai ke ulama-ulama setelahnya, kan? Ke tabi'in kita masuk di sana, ada Imam Atha bin Abi Rabah, kan? Imam Mujahid, ya Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Setelah itu masuk lagi terus, ya, ke ulama-ulama setelahnya. Masya Allah, ya, di masa-masa itu bahkan yang berdekatan, ada siapa lagi? Ada Imam Abu Hanifah yang sangat berdekatan, Imam Malik, seterusnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukankah semuanya dikenang sampai dengan sekarang? Setiap diikuti jalur ke sini jadi teladan. Jadi dahsyatnya uswah itu begitu. Jadi begitu diikuti, semua yang ikut jadi teladan. Silahkan cek ulama-ulama sekarang yang betul-betul mengikuti tuntunan Rasulullah. Di sikapnya, di tuturnya, dengan kelembutan tutur, dengan sikapnya, dengan kemuliaan, dengan kebaikan, proporsional tentunya. Jadi teladan. Diapresiasi. Ya, ini yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ini yang kita keluarkan. Nah, yang terakhir, yang keenam, ini yang menjadi inti dari pembahasan kita di subuh kali ini. Gitu kan? Berarti yang ini muqaddimah Ustaz. Ya muqaddimah tapi ada isinya gitu kan. Sampai di sini. Nah, ini yang paling penting untuk kita kaji. Semua hal yang terkait dengan penjelasan-penjelasan isi kitab yang melekat kepada kepribadian Rasulullah. Ini kalau disebutkan Rasulullah yang membawa misi, kan? Yang melekat pada segala hal yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Baik sikapnya, sifatnya, perkataannya, perbuatannya, segala hal yang dilekatkan, yang disandarkan pada Rasulullah, itu yang disebut dengan hadis namanya. Hadis. Ya. Ma usnida ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ya, au fi'lin, ya, au taqririn, au sifatin khuluqiyatin au khilqiyatin, ya, segala yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari perkataan, kan, au fi'lin ataupun perbuatan, au taqririn atau ketetapan. Nabi berkata tidak, kan, tapi mendiamkan, diamnya pun tidak melarang, tapi tidak menyontohkan juga. Artinya itu boleh, hanya mungkin boleh jadi Nabi tidak mengerjakan itu karena bukan seleranya, kan, atau bukan kebiasaannya. Seperti makan dhab itu kan, dhab itu ya, daging dhab itu semacam biawak ya, tapi bukan biawak yang ada di gurun tuh, ya, yang ada di gurun itu, ya kan. Dulu pernah panglima namanya Khalid bin Walid itu pernah ingin mengonfirmasi kepada Nabi, beliau kan prajurit
panglima dari punya pasukan yang memang tugasnya berjuang ya ke medan-medan juang, yang nggak semua di perjuangan itu menemukan ya daging-daging seperti di tempat makan, di restoran macam-macam. Ya ada kambing guling, kambing miring, ya kambing rebahan dan sebagainya, itu kan nggak ditemukan. Dia kambing ayam bakar dan seterusnya yang di oven itu kan nggak ditemukan. Sedangkan hewan-hewan terbatas, maka beliau mencoba, itu kan, kemudian menghidangkan itu, ya setelah tentunya ditata dan sebagainya. Tapi Nabi nggak makan. Dicoba untuk diuji ya oleh Khalid bin Walid, ketika dimakan Nabi nggak melarang, artinya ada kebolehan. Cuman Nabi nggak makan itu bukan berarti kemudian melarangnya, tapi mungkin seleranya nggak ke situ kan. Nabi katakan ya boleh jadi saya kan kalau ada kambing kenapa makan itu, tapi bukan berarti dilarang. Ini mengonfirmasi untuk petugas-petugas tertentu atau punya misi-misi tertentu ya, atau nanti profesi tertentu, misalnya di pasukan khusus tentara itu ada fikihnya sendiri nanti ya, kan nggak setiap waktu menemukan ayam goreng ya, ikan bakar macam-macam, apa yang dibolehkan apa yang nggak boleh, dari situ nanti keluar menjadi sebuah hukum dalam keadaan-keadaan terdesak. Nah, ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Nah, jadi semua yang terkait dengan aspek kehidupan Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, sifatnya, sikapnya, akhlaknya disebut dengan hadis namanya. Jelas ya? Nama hadis ini untuk membedakan dengan Quran, karena sifat Quran qadim. Ya, sifat Quran qadim, karena firman ini sifatnya qadim. Al-Quran punya sifat qadim. Ya. Jelas ya? Firman, untuk menunjukkan firman ini bersumber dari Allah, sifatnya qadim. Kalau ini hadis. Ya kan? Jadi yang dimaksud hadis itu bukan Al-Quran, tapi tafsir dari Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Yang tertuang dari apa? Bisa perkataan-perkataan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa perbuatannya langsung, bisa ketetapan yang menjelaskan semua isi yang terkait dengan pedoman yang berada dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya bersumber langsung dari Allah. Kalau hadis ya maknanya disampaikan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian penjelasannya disampaikan lewat bahasa Nabi atau perilaku-perilaku yang melekat kepada beliau. Ini yang disebut dengan hadis namanya. Nah, kita tadi disebutkan diminta oleh Al-Quran langsung, diperintahkan untuk meneladani kehidupan Nabi. Artinya apa? Semua apa yang disampaikan oleh Nabi yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk di Al-Quran, baik lewat perilaku, perbuatannya, atau perkataan, kita harus ikutin itu. Ya, karena itu idealnya. Itu yang menjadikan kita bisa berubah menjadi lebih baik, jadi teladan lagi. Ini diikuti. Ketika kita ikuti sifat kita, ya, sifat ya dari pekerjaan untuk mengikuti ini semua dipraktekkan menjadi jalan di hidup, jalan yang diikuti. Jalan yang diikuti itu dalam bahasa Arab disebut sunnah namanya. Ya, sunnah. Ya. Dari kata sanna asalnya. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kan? Ya, sunnah. Jadi kalau hadis itu lebih kepada seluruh hal keteladanan yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ajaran dan sebagainya, semua yang melekat pada kepribadian Nabi, itu disebutnya dengan apa? Hadis. Jelas ya? Perkataan, perbuatan, ketetapan dan sebagainya. Kalau kita ikuti menjadi tapak kehidupan, jalan kehidupan kita untuk kita ikuti, maka namanya disebut dengan apa? Sunnah. Ya. Jadi kalau di ilmu hadis disamakan antara sunnah dengan hadis, yaitu sama-sama saja, semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti kalau dalam masuk ke hukum bisa beda lagi. Ya, karena itu nanti di hadis pengertian hadis dengan sunnah ada definisinya. Ya. Kemudian di ilmu hadis ada definisinya, di usul fikih ada definisinya. Ya, nanti di fikih pun ada definisinya sendiri. Ya, kalau sudah masuk fikih, sunnah segala hal yang berpahala kalau dikerjakan. Ya, dan tidak mengandung dosa kalaupun tak mampu untuk mengerjakannya karena kondisi-kondisi tertentu. Untuk membedakan antara hukum dengan sumber hukum. Ya, jadi kalau kita masuk ke fikih nanti hadis sumber hukum sama dengan Al-Quran sebagai sumber hukum, yang ini penjelasnya, ini firman Allahnya. Jelas ya? Kemudian nanti kalau kita ikuti sumber hukum ini dapat pahala, maka kita dengar istilahnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya sunnah. Ya, ini sholatnya sebut dengan sholat sunnah, berhukum sunnah. Itu kalau sudah masuk ke ranah fikih. Karena kita sekarang ngajinya dalam konteks hadis untuk menguatkan akidah, maka kita jelaskan dasar dulu pemahamannya. Nanti kalau sudah masuk fikih, kita tajamkan ini. Ya, pelan-pelan ya. Jadi ini asalnya kita temukan kalimat hadis, kalimat sunnah dari sini. Hadis, semua yang bersumber pada keterangan dan disebutkan pada Rasulullah, baik berupa perkataan, sikap, sifat, dan sebagainya, atau ketetapan. Sunnah ini jika kita mengikuti semua ini sebagai jalan kehidupan sunnah. Ya, dari sini kita dapatkan misalnya ada slogan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Ya, jadi ya ini untuk semua umat Islam, bukan golongan tertentu.
Jadi kalau tagline Quran Sunnah itu bukan pada golongan tertentu atau kelompok tertentu, bukan. Semua orang Islam mesti kembali pada Al-Quran, pada Sunnah. Ya kalau nggak ngaji lewat Quran dengan hadis, dari mana kita ngajinya? Ya kan? Semua pasti kembali ke sini. Ya gimana orang bisa sholat kalau nggak baca hadis-hadis? Ya sholatnya dari mana? Ya pasti sudah mengikuti Sunnah. Nggak ada orang Islam yang nggak ikuti Sunnah. Cuma tahapan-tahapan untuk mengikuti tentu berbeda-beda sesuai dengan dasar keilmuan masing-masing dan karakternya. Karena di situ ada muqtadal hal. Dalam fikih dakwah itu ada kesesuaian, nggak bisa semua orang dipaksakan. Itu kan ada level-level tertentu, membuka keringanan, ada kemudahan, ada cara-cara sesuai dengan objeknya dan sebagainya. Karena itu kalau ada misalnya, yuk kita ngaji Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan Sunnah, artinya ya kembali kepada Islam, ngaji yang benar, ngaji yang baik, gitu kan? Dan tidak harus terbawa kepada satu monopoli kelompok tertentu. Nah, ini misalnya ngajinya Sunnah, kalau ngaji Sunnah berarti kelompok ini aja, yang lain tidak. Ya gimana? Itu bukan demikian cara memahaminya. Ya tidak demikian, itu keliru pemahaman. Nah, apalagi kalau dilebarkan lagi, Ustadz Sunnah dengan Ustadz yang bukan, ini kan agak repot juga itu. Ya saya nggak mengerti juga dari mana dapat istilah-istilah begitu ya. Itu istilah kekinian aja tuh, dulu-dulu nggak ada begitu gitu ya. Jadi kalau Ustadz Al-Quran, Ustadz Sunnah, ya kita belajarnya semua sama, kembali pada Quran, kepada Sunnah. Semua Ustadz pasti mengacu ke sini. Kalau ada yang nggak mengacu ke sini, pertanyakan ke ustadannya gitu kan. Nah, cuma tingkatan-tingkatan di sini nanti kalau udah ngaji fikih kita tajamkan. Ya, misal apa? Misal ada yang sifatnya satu panduan baku yang nggak boleh beda, itu pokok. Seperti apa misalnya? Seperti saat kita bertakbir, bacaannya satu bacaan Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu karena semua diduga bisa melakukannya. Tapi kalau kita akan sujud, kan ada dua tuntunan. Bisa menggunakan yang lutut, ya kan? Bisa menggunakan yang mana? Yang telapak tangan. Boleh menggunakan itu. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujr. Ya di Abu Daud nomor hadis 838. Yang pakai telapak tangan nanti boleh dari riwayat Abu Hurairah. Ya, nomor hadis 840 sampai 841 di kitab yang sama di Abu Daud, cuman beda tempat sedikit, satu kanan bawah, satu naik ke atas, sebelah kiri atas. Dua-duanya sahih. Ya, karena di awal-awal Nabi menggunakan lutut. Wa'il bin Hujr kan lebih duluan masuk Islamnya. Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam. 3 tahun sebelum Nabi wafat Nabi kan sudah sepuh. Ya, usia 60 tahun dan kurang lebih. Ya, kan kalau penyakit sudah agak sepuh kan yang bermasalah lututnya. Ya kan? Maka ketika lutut bermasalah, Nabi kemudian sujud menggunakan telapak tangan. Tapi ini bukan persoalan antara sepuh dengan muda, bukan. Jangan sampai ada orang mau sujud pakai telapak tangan, Anda bilang sepuh ya. Bukan begitu. Ya cara memahaminya. Ini alternatif, karena boleh jadi ada orang misalnya ada bermasalah lututnya. Kan ada aja misalnya olahragawan, atlet, cedera lutut, dia mau sujud susah kalau menggunakan lutut. Pakai telapak tangan silahkan. Ya, telapak tangan bermasalah misalnya sesuatu ada persoalan, gunakan lututnya. Ini artinya kemudahan dalam beribadah. Bukan salah satunya, ini yang pakai telapak tangan yang paling sunnah. Tidak, itu artinya belum paham hadis. Ya, dua-duanya itu ada dalilnya. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Ya, belum apa-apa udah rame gitu, sehingga saling berbenturan dan celaka pada akhirnya. Ya, nah, ini saya tajamkan pengetahuan dan luaskan wawasan untuk kita saling bisa memahami. Ya, jadi mengaji pun jangan dibatasi. Ustaz Adi Hidayat saya tidak demikian. Silakan ustaz-ustaz lain banyak yang baik-baik sepanjang menerangkan kebaikan-kebaikan. Poinnya 2, mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan kita dan membangun harmoni dalam kehidupan. Ya alhamdulillah kita kan tidak dituntut dengan amalan orang lain gitu. Kita hanya menyampaikan risalah dengan baik, silahkan. Dan kuncinya perbaiki diri sendiri. Jangan sampai diri belum baik sudah banyak menyoal orang lain, itu jadi persoalan. Ya. Kembali ke sini ya teman-teman sekalian, ini yang dimaksudkan hadis. Nah, kemudian kalau diikuti menjadi apa? Sunnah. Artinya nanti kalau ada misalnya ajakan kepada kita kembali kepada Quran dan Sunnah, artinya ngaji lagi, turunkan lagi dengan baik, lihat apa yang dibawa Rasulullah, jadikan sebagai pedoman kehidupan. Penutup yang terakhir, ini yang seringkali kalau saya amati ya, sejak dari kepulangan ke Indonesia saya lihat sampai dengan sekarang, justru esensi ini yang belum tampil ke kehidupan kita. Kita banyak terjebak kepada diksi ini. Ya terjebak di sini sehingga kadang-kadang melahirkan friksi juga. Ini yang kita perbaiki. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, sehingga saya juga sering mengajak ya, kalau ada ustadz-ustadz tuh pada kumpul ya, duduk-duduk semua aja diskusi. Terus kemudian spesialisasinya kalau ada database-nya bagus juga tuh. Database di bidang ini, nyampaikan apa. Di lingkungan ustadznya diskusi dulu tuh, semua ada kesepahaman dengan baik. Sampaikan kemudian ke masyarakatnya dan diberikan pengertian-pengertian. Kalau ini mengamalkan ini dalilnya ini, ya kalau Anda ingin seperti ini dalilnya yang ini, silahkan. Yang penting jangan berbeda di pokok, jangan berbeda di usul. Ya sholat subuh sama-sama 2 rakaat itu pokoknya. Ya kan, ada pun turunan furu'nya, cabangnya misalnya di antara terapan doa, ada yang kunut,
Ya, ada yang ingin dipakai kunut, silahkan kunut saat subuh. Dalilnya ini loh, dalilnya tuh sampaikan. Yang pernah praktekkan siapa di kalangan sahabat ini, kalangan tabi'in ini, kalangan ulamanya siapa? Wah, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i praktekkan jahar setelah ruku. Imam Malik juga kunut. Imam Malik kan dulu di Madinah, itu mufti Madinah, disebut Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah itu Imam Malik. Ya kan? Hanya terjadi pergantian kekuasaan, sekarang dari dinastinya Bani Sa'ad, ya kan? Diterapkannya mazhabnya Imam Ahmad. Imam Malik diterapkan di mana? Wilayah Afrika Utara banyak. Saya itu sempat kuliah di Libya. Saya di Libya itu Imam Malik itu imamnya Madinah. Jadi kalau kita mau gali manhajnya Madinah, saya pelajari mazhabnya Imam Malik itu. Imam Malik itu kunutnya apa? Sebelum ruku, tapi sir, nggak dijaharkan. Jadi di rakaat kedua sebelum ruku itu kunut. Ya, ada yang memilihnya kunutnya di nazilah aja. Nazilah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada kejadian baru kunut, meruntut kepada sebab-sebab Nabi menunjukkan doa itu. Ya, ada yang memilih udah tidak kunut di situ seperti Imam Abu Hanifah, dalilnya ini. Semua ada dalil itu di furu dan semua saling menghormati. Saling menghormati semua di situ. Tapi semua mau yang kunut mau yang tidak tetap sholat subuhnya 2 rakaat. Kan itu yang pokok, ya. Jadi yang kita soal itu kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat baru kita soal. Ya, kalau masalah kunut dengan tidak nggak ada masalah. Kalau imamnya dia kunut, yang di belakang mengaminkan. Kalau imamnya tidak kunut, yang di belakang jangan sujud sahwi. Ya kan? Begitu sudah salam ya selesai, jangan sujud sahwi lagi. Persis kayak Anda misalnya ke Mekah, kan nggak ada jamaah haji yang sujud sahwi, ya kan? Nggak ada juga begitu kunut, misalnya Allahumma hadina fiman hadait bid'ah, kan tidak begitu juga gitu. Ya, nanti kalau udah masuk bab fikih saya tajamkan, termasuk dalilnya mana, ini mana, ini mana. Kemudian ini madhab itu kan bukan kelompok. Ini pendapat yang diambil berdasarkan dalil ini. Cuman ketika kemudian jadi satu komunitas, ingin mendawamkan melalui jalur ini, seakan-akan jadi satu kelompok gitu. Ya, nanti kita tajamkan saat masuk bab fikih. Saya ingin, kenapa saya singgung itu perdalam? Supaya kita tampil harmoni dalam kehidupan, karena mengerti dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Kalau dengan ilmu kita paham, nanti kita hormati orang lain. Oh, karena begini, karena seperti ini. Kalau ada ingin ngaji, membawa nama sunnah, bagus. Oh, mungkin yang ini diterapkan. Alhamdulillah. Jadi kita mengerti dengan keilmuan, bukan dengan doktrin. Karena itulah nanti membangun harmoni baik. Jangan sampai pulang ke rumah ribut suami istri. Yang satu ngaji ini, satu ngaji begini. Karena satu di doktrin A, satu doktrin B. Jadi persoalan. Ya, kan ngaji itu menyatukan, memperbaiki, bukan memecahkan, bukan menghadirkan persoalan gitu. Ini yang harus kita tajamkan pada jiwa kita. Nah, sekarang apa yang sering belum banyak terungkap di balik ini esensinya? Ini esensinya. Ini bukan perdebatan di sininya. Esensinya adalah karena Al-Qur'an ini hudan dijelaskan oleh hadis, diikuti dalam bentuk sunnah, dan ini fungsinya sebagai penjelas. Tibyanan, kan di kulli syai'in. Kan Al-Qur'an sebagai tibyan, sebagai pengukur parameter dalam segala hal. Kemudian hadisnya penjelas dalam segala ini, tafsir. Semua tafsir, penjelasan, dan sebagainya. Artinya, semua aktivitas berkehidupan, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, penjelasannya ada di sini. Sumber referensi utamanya di sini, dijelaskan di sini. Bahkan bukan hanya dari perkataan, ya, bukan hanya dari perkataan, ada perbuatan, ada ketetapan, macam-macam. Karena itu dalam perkataan pun kita punya istilah sendiri. Kalau dari Allah itu firman, Allah berfirman. Kalau dari sini sabda kan, untuk menunjukkan satu ketinggian, ya, informasi hierarkis, secara hierarkisnya membedakan bagaimana kata-kata manusia dengan turunan ke atasnya. Ini, ya, manusia biasa kan ke bawahnya ini berkata, gitu kan? Manusia berkata, walaupun di bahasa Arab bisa sama-sama dikaulkan, qala ta'ala, qala Rasulullah, gitu kan? Ya, qala Imam Syafi'i dan sebagainya, itu qala biasa. Tapi ketika kita terjemahkan, kita membuat satu perbedaan dari istilah-istilah ini untuk menunjukkan sebuah kesan. Ya kan? Ini firman Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, ya kan? Imam Syafi'i berpendapat, berkata demikian, untuk memberikan kesan bahwa yang ini sumber hukum utama Al-Quran, yang ini hadis. Nah, kembali ke yang tadi, secara singkat, saya ingin tutup, ketika kita pahami ini semua dengan pemahaman dasar tadi, bahwa ini penjelas keseluruhan ini, pedoman berkehidupan, secara singkatnya adalah diminta untuk diikuti. Kalau kita ikuti, mesti ada jelas kan susunannya, ya kan? Tersusun dengan jelas, rapi. Kalau tadi dikatakan ini petunjuk diikuti dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, berarti kan mesti terstruktur jadi kurikulum kan? Ada babnya sendiri kan? Ada topiknya sendiri. Berarti saya menginginkan petunjuk untuk bangun tidur. Terus, ya, dari berwudu, dari ke toilet
Setelah bangun kan ngapain setelah bangun tidur? Terus sampai ke bekerja gitu kan. Makan, minum, berpakaian, terus sampai tidur kembali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita harus punya bab-bab ini. Nah, Nabi di masa hidupnya menjelaskan, memberikan tuntunan kepada kita. Dituntun kita begini lewat kehidupan sahabat kan pada masa itu. Dijelaskan. Jeniusnya sepeninggal Nabi Muhammad SAW ditelusuri ini semua petunjuk-petunjuk ini. Dari sahabat mewariskan lagi. Sahabat-sahabat yang berinteraksi dengan Rasulullah tahu ini begini Nabi begini disampaikan ke generasi setelahnya. Jadi urutan dari Rasulullah disampaikan kepada generasi sahabat. Ini macam-macam nanti, ada laki-laki, perempuan, turunannya beda-beda lagi, ada anak kecil sampai dewasa sampai ke yang paling sepuh. Ini generasi selanjutnya ada tabi'in sampai ke kita ini kontemporer. Perhatikan baik-baik. Nabi menyampaikan, ini jalur kehidupan, contohkanlah beliau, sunnah Nabi bagaimana dan seterusnya. Sampaikan di sini. Di sini dirangkum. Ya, lalu diajarkan kembali kepada murid-murid, menyebar tuh. Ada yang ke Kufah seperti Imam Ali bin Abi Thalib, ada yang ke Yaman seperti Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Ada yang ekspedisi sampai ke Afrika Utara, sampai ke Syam seperti Ada Amr bin As, gitu kan? Itu kan ekspedisi tuh dari Afrika Utara terus sampai nanti yang biasa nyukur Nabi itu meninggalnya di Tripoli. Ada makamnya itu. Itu semua sampai ke Syam, Syria sekarang. Semua mengajar semua sampai menyebar. Ya, sampai bahkan ada yang ke Asia dan sebagainya, sampai ke Cina sana seperti Sa'ad bin Abi Waqqas seperti digambarkan dalam beberapa riwayat, ya kan? Dan mampir di antaranya ada mampir ke Barus 414 km dari kota Medan itu. Itu menyebar dari situ kemudian ke Nusantara. Ini menyebar. Transmisi urutan penjabaran ini, ya pengajaran dari sumber hukum itu disebut dengan sanad namanya. Nah, ini yang kita punya ini, tradisi ini yang kita punya. Jadi untuk memastikan otentisitas ya dan validitas, keaslian dan kebenaran apakah bersumber dari Nabi atau tidak, itu ulama membuat sebuah spesialisasi. Ya, spesialisasi bidang ilmu, di ilmu hadis. Karena ini terkait hadis, maka ada ilmunya, ilmu hadis namanya. Jadi cek benar nggak si fulan, ini sahabat yang menerima dari Nabi siapa? Dipastikan dulu. Sahabatnya perilakunya bagaimana, ya. Lalu sepakat semua sahabat semuanya adil, baik semua dan sebagainya. Maka level di bawah ini, ya transmisi selanjutnya, tabaqah namanya, tingkatan setelahnya. Disipulan siapa? Dibikin. Oh nggak boleh nih, nerimanya langsung misalnya dari tabi'in disampaikan kepada Nabi. Kalau dari sini kehilangan satu ini mursal namanya. Kalau ada yang bertanya hadis mursal apa? Yang dinisbahkan langsung kepada Rasulullah, sementara hilang satu tingkatan. Ya, maka dilihat ada yang menguatkan nggak sisi lainnya, ada yang pernah menerima nggak? Kalau ada syahidnya diterima, kalau tidak jadi masalah. Ya, terus ini pun yang menerima dicek lagi perilakunya bagaimana. Kalau menyimpang dikit, kurang ingatan macam-macam itu bisa berkurang. Sehingga kita punya tradisi ini yang nggak dimiliki di tempat-tempat lain untuk memastikan kebenaran risalah yang sampai kepada kita. Ini yang kita punya nih. Ini bagian pertama yang ingin saya tekankan ini. Ya, sehingga nanti ada istilah hadis sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ya, yang bersambung sanadnya dari urutan pertamanya harus punya sifat adil, diterima oleh yang adil lagi, kemudian kuat ingatannya dhabit, kalau turun sedikit jadi hadis hasan dan sebagainya. Ini kita punya ini. Baru setelah ininya tidak ada masalah, dia cek isinya. Isinya disebut dengan matan namanya. Matan. Nah, apa yang terkait dengan pembahasan di bab akidah terkait fungsi Rasul ini? Semua sanad, jalur-jalur yang meriwayatkan itu, mengecek semuanya. Terus petunjuk-petunjuk Nabi ini, yang menjelaskan tentang petunjuk ini yang dahsyat, ini yang mau saya tunjukkan. Oleh mereka dijadikan satu kumpulan-kumpulan yang terkurikulumkan. Jadikan bab-bab. Bab. Bahkan babnya disebut dengan kitab namanya. Di dalam kitab ada kitab lagi. Ya, kitab yang di sini topik diartikannya. Atau tema besarnya. Nanti ini ada subtopiknya, disebut dengan bab. Diurutkan sesuai dengan kurikulum kehidupan kita. Ada sekian topik. Baru setiap topik ada hadisnya. Ini. Ya. Nah, kurang lebih ulama-ulama yang terlibat erat dengan masalah hadis sehingga disebut dengan ulama hadis mengurutkan ini semua, kurang lebih ada 4 klasifikasi utama. Ada 4. Ya. 1, ada yang disebut kitab Al-Jami' namanya. Al-Jami'. Al-Jami' itu yang menghimpun tema secara umum, sifatnya komprehensif. Tema yang luas dan komprehensif. Ya, jadi nggak dibatasi dengan tema-tema tertentu dulu atau berdasarkan tema tertentu, tapi umum aja. Sekian topik. Ya. Contohnya apa misalnya? Sahih Al-Bukhari,
Sahih Muslim. Nah, ini yang saya tunjukkan Sahih Muslim ya. Sahih Muslim. Nah, ini yang tanpa syarah. Ya. Ini sekian banyak tanpa syarah. Yang ini yang ada syarah Al-Imam An-Nawawi. Ya, syarah Imam An-Nawawi ini 9 jilid. Ini 9 jilid. Nah, ini contohnya. Al-Bukhari kita juga punya. Al-Bukhari kita ambil yang Al-Bukhari. Bismillah. Nah, ini dia. Nah, ini kalau lagi baca kadang-kadang sandaran gitu. Sandaran di kursi ada bantalnya. Enak juga nih baca-baca kitab. Kemudian kita ambil syarahnya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang ada syarah biasanya. Alhamdulillah. Nah, kita bawa ya. Sekalian ya kita perkenalkan ya. Nah, ini yang Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ya. Nah, ini Sahih Al-Bukhari yang nggak ada syarahnya. Jadi kalau pengen nyari cepat hadis di sini, nah ini 18 jilid nih. Yang Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini disyarah lagi, dijelaskan lagi 18 jilid. Ini yang 4 jilid, yang Sahih Al-Bukhari yang ini. Ya, penjelasan singkatnya. Ini masuk kualifikasi namanya kitab Jami'. Ini. Kenapa disebut Jami'? Karena susunan di kitab ini saat mengurutkan topik-topiknya disebut dengan kitab dan ada subtopiknya, disusun secara luas, umum saja. Ada 97 topik. 97 tema. Ya. Tapi fakihnya Imam Al-Bukhari, dahsyatnya, jenius beliau itu, kejeniusannya, itu diurutkan dulu berdasarkan ini, menetapkan kerasulan. Makanya topik pertama kitab Bad'ul Wahyi. Menetapkan dulu, nih tanda-tanda kenapa Nabi Muhammad disebut Rasul. Apa yang membuktikannya? Disebutkan. 1, 2, 3. Sampai kita yakin dulu. Oh, ini benar Nabi Muhammad seorang Rasul. Cirinya begini-begini terpenuhi pada pribadi beliau. Kalau kita sudah yakin ini Rasulnya, maka semua ajarannya akan kita yakini. Maka topik keduanya, Kitabul Iman. Kitabul Iman ada 57 hadis. Di kitab iman itu nanti kita ngaji. Di Kitabul Iman itu ada 57 hadis yang di situ ditunjukkan. Nih, cara menguatkan iman begini. Berdasar petunjuk Rasulullah. Ini cara menguatkannya. Kenapa iman kadang naik turun disebutkan? Ya, al-imanu yazidu wa yantaqisu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Kalau mau naik itu katrol dengan ketaatan, dengan amal soleh. Kalau turun tandanya boleh jadi ada maksiat atau kecenderungan pada dunia yang berlebihan. Sehingga keadaan jadi turun. Dampaknya karena iman kaitan dengan ibadah, ibadah jadi terasa malas. Itu yang menyebabkan gak bisa bangun malam, gitu kan? Nggak bisa baca Quran dan sebagainya. Boleh jadi ada dua hal kalau bukan maksiat, kecenderungan pada dunia yang tinggi. Itu 57 hadisnya. Nanti yang ketiga misalnya Kitabul Ilmi, kitab tentang pengetahuan. Bagaimana Nabi mengajarkan ilmu itu seperti apa? Mengajarkan sesuatu supaya cepat paham bagaimana, mengatur jadwal kajian disebutkan di situ. Ya, sampai Nabi punya kajian khusus untuk para akhwat, untuk ibu-ibu di hari Kamis. Ya, nanti ada kajian untuk para ikhwan, ada kajian spesifik di bidang A, bidang B. Ada ilmu-ilmu khusus yang diajarkan Nabi, itu diajarkan. Ya, bagaimana cara kita menghadapi majlis ilmu dan sebagainya. Sampai kompleks sekali. Kitabul Marid tentang kesehatan, ya kan? Nanti ada di militer, ya, nanti ada kitab tata negara, ya, Kitabul Imarat, macam-macam. Jadi semua 97 topik. Nah, persoalannya adalah kita kalau berinteraksi dengan ini, itu belum menghadirkan sebagai kurikulum kehidupan. Seharusnya interaksi kita itu bukan cuma menguatkan dalilnya mana, bukan ke situ saja. Jadi bukan kamu kerjakan dalilnya mana, jadi perang dalil pada akhirnya. Tapi yang paling menarik dalil ini, dalil itu kan petunjuk, dalil itu artinya petunjuk. Petunjuk itu tidak menjadi petunjuk dalam kehidupan, cuma digunakan untuk saling menguatkan argumentasi. Berhenti di level itu, untuk apa? Ya kan? Untuk menguatkan kekuatan ibadah bagus, tapi kalau untuk diperdebatkan jadi persoalan. Ya, kita kan berdalil itu bukan untuk berdebat banyak ini banyak itu dengan orang, bukan. Tapi menguatkan pribadi kita supaya baik beribadah. Dari situ cara yang terbaik apa? Jadikan kurikulum. Harusnya setiap orang Islam itu punya dua sisi. Ini yang dicontohkan para ulama hadis. Sisi pertama apa? Yang pokok apa? Yang berlaku pada setiap muslim. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, kita keluarkan kurikulum kehidupan Nabi. Ini kalau kita kerjakan dapat ibadah. Jadi teladan, dapat ibadah, dan berkah hidupnya. Begitu dilakukan, dapat pahala. Dari bangun tidur bagaimana? Kita keluarkan satu-satu. Bangun tidur, duduk dulu. Usap bekas ngantuk pakai telapak tangan. Ya, itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi SAW bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk sebentar, memasah biyadi min athari naumi, kemudian mengusap dengan tangan yang diduga bersihnya bekas-bekas ngantuknya. Faqara'a khawatim surat Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur, thumma dhahaba ila syunil mu'allaqah, kemudian pergi beliau ke tempat tertutup untuk berwudu atau mandi kalau berjanabat dan sebagainya. Itu ada semua petunjuknya. Sampai urusan masuk toilet diatur, masuk pakai kaki apa, doanya apa, di toilet harus ngapain, keluar kemudian pakai kaki apa dan sebagainya, ada semua. Sampai pekerjaan pun Anda kerja di bidang apa sih? Ya kan? Apakah di ilmu, kan? Ilmunya turunannya apa lagi? Apakah pengajar, bidang akunting, macam-macam? Profesinya di bidang keamanan, tentara, polisi kah? Ya kan? Ada semuanya. Petunjuk-petunjuk ini nih. Yang nilai ini dahsyatnya berkesesuaian dengan setiap era, dimanapun sampai kapanpun. Yang kalau diikuti, maju. Silahkan cek. Dibawa ke Spanyol, Spanyol maju. Dibawa ke Baghdad, Baghdad maju. Eropa belajar dari situ, dibawa saripatinya. Walaupun tidak diperkenalkan inspirasi keislamannya. Dengan sejujur-jujurnya, silahkan gali. Dengan pendekatan sejarah. Lihat dari mana akarnya bisa maju berkembang. Akan kembali ke sini. Orang Islam umumnya, nggak semuanya. Sebagian meninggalkan ini. Terjebak pada frame-nya di sini. Nggak kembali ke ajaran ini. Makanya mundur. Kalau mau maju, balik lagi ke sini. Makanya para ulama kita ngajak kembali pada Al-Quran, pada Sunnah. Di Quran tuh ada ajakan riset. Ayo banyak riset. Riset. Dulu orang pada ngeriset semua. Ayat Quran diriset, hadis diriset, keluar. Muncul ilmu, pengetahuan, praktekan, jadi kembangan, jadi peradaban, macam-macam. Ini balik ke sini. Ya, harus yakin loh kita yang diturunkan kok. Buktinya sudah ada semua. Orang pada ngeriset, pada belajar. Yang nggak beriman aja ngeriset. Yang belum beriman ngeriset. Masa kita yang beriman nggak mau? Kembali lagi. Hafalin tuh Qurannya. Hafalin Quran, interaksi dengan hadis. Banyak. Ini bukan fiktif, ada semuanya. Dibuktikan lewat sejarah. Orangnya ada, karyanya masih banyak. Ini baru yang jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu Al-Bukhari itu. Yang kita singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab yang sangat komprehensif, kata beliau, ini kitab komprehensif. Saya sudah teliti, saya tampilkan dengan ringkas. Semua tersambung pada Rasulullah, berisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hariannya. 24 jam itu Nabi ngapain. Ya kan? Secara umum. Nanti kalau kita pengen belajar masalah fikih, ngaji kitabnya, kitab kedua, namanya kitab Sunan. Kitab Sunan. Tuh, kitab Sunan ini kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Makanya dibuka dengan kitab Taharah. Kitab Taharah bagaimana menentukan jenis air, air mutlak, musyammas misalnya, dengan air suci mensucikan, air tahir mutahhir, tahir mutahhir, yang suci tapi nggak bisa dipakai menyucikan. Seperti air kopi, kopinya suci tapi nggak bisa dipakai wudu. Nggak ada orang wudu pakai air kopi, kan? Jadi nanti ada orang air yang suci mensucikan, status air hujan bagaimana, air laut bagaimana, air sungai bagaimana ketika ada air sungai, sungainya bercampur dengan apa, dan sebagainya. Itu semua dibahas. Setelah itu baru masuk ke bab wudu, setelah itu sholat, terus itu kitab Sunan. Makanya kita kenal dengan Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, ya kan? Kenapa? Karena di kitab-kitab itu susunannya berdasarkan urutan fikih. Jelas ya? Nah, ini bukan aspek sejarah, ini di ilmu hadis. Kalau ke sejarah beda lagi nanti. Sunan itu gambaran nama lain dari alim, ulama. Makanya ada sunan, ada sultan. Ya, kalau sultan menunjukkan kepada kedudukan di birokratis, itu raja dan sebagainya. Kalau sunan, para pengajar, itu di sejarah nanti. Kalau kita kenal Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan macam-macam, ya. Nah, itu kalau masuk kategori itu. Jadi tergantung dengan pemaknaan di sekitarannya, ya, culture yang ada. Dan nanti ada lagi mu'jam. Mu'jam, kitab hadis berdasarkan susunan-susunan yang kita bisa lihat. Ya, apa susunannya? Bisa dari alfabetis dilihat, tuh kan? Dari kumpulan-kumpulan kita bisa lacak. Kayak saya pengen hadis-hadis yang terkait dengan ini, masuk ke mu'jam. Kalau ingin spesifik siapa periwayatnya, masuk ke musnad. Musnad, yang keempat musnad. Ya, musnad ini, ya kalau mu'jam, contohnya mu'jam At-Tabrani, ya, mu'jam At-Tabrani. Yang ini Al-Jami, saya Al-Bukhari, saya Muslim, ini Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan turunannya. Yang mu'jam At-Tabrani, musnad, seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kita punya juga. Ya, Sunan ada, mu'jam ada, kita punya mu'jam, musnad juga ada, ya. Nah, ini di musnad, kalau Anda ingin tahu misalnya para akhwat, saya pengen tahu hadis-hadis Sayyidah Aisyah. Saya pengen meniru ya bagaimana kecekatan beliau, ya, bagaimana kepintaran beliau, kemuliaan beliau, itu ambil keluarkan hadisnya, pelajari. Saya ingin untuk anak-anak saya cari yang Ibnu Abbas seperti apa, ya, atau Ibnu Omar, keluarkan ada 2000 hadis tuh kurang lebih untuk mendidik anak dan seterusnya. Ini kurikulum kehidupan.
Ya, secara singkat keluarkan. Misalnya kita bikin ya PHM, itu kan pedoman hidup Muslim. Ya, pedoman hidup Muslim, itu kan. Udah? Nah, kurang lebih seperti ini dikeluarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kan ada parsial sekarang itu. Nah, ini di kitab-kitab ini sudah ada semua. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi satu-satulah belajar sepekan ini, mau belajar bangun tidur dulu. Udah jadi kebiasaan, pekan berikutnya belajar yang lainnya terus. Nah, ini pertahankan sampai kita wafat. Nah, ini yang terkait dengan fungsi Rasul. Jadi kalau disebutkan iman kepada Rasul, bukan cuma dihafalkan. Iman kepada Rasul itu cerminan dari bagaimana kita mengambil pedoman kehidupan yang disampaikan oleh Allah lewat kitab. Karena itu kalau kita beriman kepada Rasul, ikuti petunjuk Rasulnya. Dari mana tahu petunjuk Rasul? Nih di kitab-kitab hadis. Saya alhamdulillah sudah bisa pakai digital, udah ada, kan? Tinggal klik keluar, ya kan? Tapi tinggal kita juga harus konfirmasi kepada ustadz-ustadznya ini benar atau tidak, ini sahih atau tidak. Jangan sampai yang dhaif, yang sifatnya nggak bisa dipakai hujah digunakan sebagai bagian dari perangkat untuk kita belajar dan sebagainya, atau menyandarkan sesuatu untuk bersikap, ya. Nah, itu yang kita coba perkuat. Jadi ini makna beriman kepada Rasul. Esensinya ini kalau kemarin kita lihat ya turunan-turunan dari pemaknaan, sekarang kita kepada praktikalnya. Ya, jadi ini yang kita harapkan teman-teman sekalian. Nanti prakteknya akan muncul saat di fikih, saat di ibadah. Kan satu-satu, sholat, dalil Qurannya apa. Nanti prakteknya begini. Karena kitab, kemudian Rasul, kitab itu Al-Quran, Rasul pakai hadis kan. Nah, kan dalam rangka ini beribadah kepada Allah. Nah, dalam rangka ibadah ini akan diturunkan. Contoh, dalam rangka ibadah kepada Allah secara ritual apa saja dibagi dulu, ritual dulu. Sholat, apa dalilnya di Quran? Keluarkan ayatnya, semua terkait dengan sholat. Bagaimana prakteknya di hadis? Muncul praktek dari mulai menghadap kiblat, takbir sampai dengan salam. Bahkan dari wudhu, terus diuraikan. Ya, Qurannya apa? Hadisnya apa? Contohnya bagaimana? Ulama bagaimana mengajarkan? Karena harus bersandar pada keterangan ulama. Ya, nanti pas di fikih saya detilkan. Kita ada bagannya juga sampai ke atas sampai kita memahami dengan baik. Nah, seperti itu kurang lebih, pertahankan sampai wafat. Nah, nanti dari ibadah ritual masuk ke muamalah, interaksi sosial dari tatanan diri kita. Ini lengkap sekali. Saya tuh selalu ya men-challenge teman-teman, coba cari deh tuntunan yang paling lengkap seperti ini. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dan semua tubuh kita dituntun. Dari fikiran, ada tuntunan fikiran. Berpikir yang baik-baik disebut husnudzan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Ana inda dhanni abdi. Kalau di Quran banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sampai kemudian kita mau turun lagi ke mata. Tuntunan mata ada, telinga ada, lisan ada, sampai ke ujung kaki. Sampai dibahas. Ada nggak yang begitu? Ya, selain yang kita temukan di Al-Quran, di hadis. Nah, ini menunjukkan risalah ini benar. Kalau nggak benar, nggak ada tuntunan yang kita dapatkan yang sifatnya membimbing semua aktivitas kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang tugas kita menurunkan itu semua. Untuk pertama kita paham dulu saja. Karena kan di bab iman ini kita mengerti. Menetapkan Rasul sebagai utusan Allah. Dan kita yakin Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Saya sudah ajarkan kepada teman-teman. Dari nasabnya jelas saya terangkan. Dari tanda-tandanya sudah jelas. Dari mulai tanda kenabian di punggungnya. Siapa yang mengonfirmasi. Bahkan dibenarkan oleh murid nabi-nabi sebelumnya. Seperti Waraqah bin Nawfal, pendeta Bukhairah, atau George gitu kan. Yang mengonfirmasi di perjalanan ketika beliau akan ke Syam itu. Ya, di Syria kan dikonfirmasi oleh pendeta Bukhairah. Ya, beliau itu termasuk murid-murid yang tersambung kepada Nabi Isa alaihissalam ketika melihat itu, ya, beliau yakin, ini yang dimaksudkan Nabi Isa dulu, bahwa ada Nabi terakhir, sifatnya disebut dengan Ahmad, tanda-tandanya begini dan sebagainya, tahu. Ya, begitu disampaikan kepada pamannya untuk dibawa pulang. Ya, diteruskan kan, ini ditanya satu-satu, anak kamu bukan? Jawabnya anak saya itu bukan. Ya, karena anak ini semua konfirmasi tanda kenabian dicek kan, tubuhnya semua, ada semuanya, cuma satu aja. Ya kan, kenapa? Satunya yang satu apa? Yang satu bapaknya meninggal sejak di kandungan. Anak ini dalam kandungan ibunya. Baru Abu Talib terbuka. Iya betul, sebetulnya ini anak dari saudara saya gitu kan, namanya si Fulan gini. Baru disuruh pulang karena nanti ada kejadian-kejadian. Dan ini dikonfirmasi di Al-Quran. Ya, dikonfirmasi. Ada orang yang tidak menginginkan bahwa Nabi ini lahir dari kalangan suku tertentu, pengennya dari kalangan garis dari keturunan dia, gen dia gitu kan. Maka kalau ketahuan ini akan beresiko, maka dibawa pulang. Lalu dikonfirmasi setelah kejadian itu kan nanti dewasanya kan 12 tahun usianya. Nanti naik ke atas ya 35 tahun, kan ada peristiwa peletakan Hajar Aswad 5 tahun setelah itu, ya setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah rumah tangga 15 tahun, ya mendapatkan wahyu, dikonfirmasi lagi. Saat dapat wahyu konfirmasinya siapa? Waraqah bin Nawfal. Yang mengikuti jejaknya siapa? Jejak Nabi Isa ke atas, yaitu muwahhidun.
Ya, yang diwariskan sebelum-sebelumnya kan ada disebut dengan Hawariyun, itu murid-murid Nabi Isa alaihissalam menyampaikan risalah terus terjaga sampai menyebar beberapa tempat dan mereka menunggu, semua menunggu Nabi terakhir itu, dan sudah ada disebutkan tanda-tandanya. Kalau suasana alam begini yang membentuk bintang Ahmad ini begini akan terjadi, maka mereka tuh sudah menunggu di bulan-bulan waktu-waktu tertentu, bahkan para Yahudi sudah tahu. Ini akan datang berkunjung ke Syam, akan begini, akan terlihat bagaimana awan mengikuti, bagaimana pertumbuhan akan ruku menaungi dan sebagainya. Tahu semua, kan? Cuman yang mereka inginkan tidak terwujud karena keinginan, karena Allah memberikan kebutuhan bukan apa yang diinginkan, yaitu nabinya dari kalangan mereka. Ternyata kan yang diutus dengan hikmah tertentu, yaitu lain sesuai dengan kehendak Allah. Itu nanti babnya sejarah, bab sirah. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, jadi semua terkonfirmasi, tugasnya demikian. Jadi kalau ada kita misalnya satu gambaran, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah, artinya apa? Memperbaiki diri, menata diri, mengembalikan petunjuk kehidupan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasul. Kita yakini, kita imani sampai kita wafat. Demikian. Adapun mempelajari itu jalurnya lewat ulama. Nabi menyampaikan wa innal ulama'a warathatul anbiya, hadis riwayat Abu Darda, dan sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita belajarnya lewat para ulama ya yang mengetahui sanadnya, itu kan karena sanad itu terjaga. Di hadis Muslim disebutkan bab pembukanya, ya, babul isnadi minad din, belajar dengan tuntutan sanad bagian terpenting dari agama. Ya kalau salah nanti bisa salah pemahaman agamanya. Ya karena itu harus ada kualifikasi ustadz yang benar. Ya, kan? Kalau kita belajar itu kita lihat kualifikasinya, nggak semua ustadz menguasai apa yang disampaikan. Saya pun demikian. Ya, kan? Yang disampaikan, yang dimaksudkan kalau bukan spesialisasinya. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya dilihat bagaimana spesialisasinya, keahliannya. Jangan semua ustadz harus diberikan tema. Ibu bapak kalau bikin pengajian yang proporsional. Ya, jangan guru tafsir disuruh nerangkan masalah fikih yang akan nyambung. Ya kan? Ya, ini yang sering terjadi. Kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, jurusan apa pertanian, pulang-pulang ke Indonesia suruh ngajar tafsir. Dia ketawa kan kepada saya, dia menyampaikan, saya suruh ngajar tafsir Ustaz Adi, katanya. Saya ajarin tafsir kurma. Ya, ini kita proporsional aja, proporsional ya. Yang belajar mau dimanapun. Alhamdulillah ada guru. Ya, ini lulusan Madinah, alhamdulillah, lulusan Ummul Qura, alhamdulillah, lulusan Al-Azhar, alhamdulillah, di Tripoli, ya, alhamdulillah, dari Tunis, alhamdulillah, dari Indonesia, alhamdulillah, banyak. Ya, alim-alim kita itu, masya Allah, dari Indonesia tuh, dari daerah-daerah, apalagi luar biasa penguasaan kitab kuningnya, pemahaman kitab, dan cuma tawadhu aja, tawadhu, nggak punya banyak channel YouTube gitu kan. Yang kalau ngaji tuh, masya Allah, pemahamannya itu yang saya sering referensikan teman-teman belajar lah, dan proporsional. Kalau memang nggak sepakat, jangan dicela. Yang harus diikuti, ikut enggak. Ya, ini yang paling lucu gini, diikuti sampai habis tapi nyelain gitu. Aneh nih. Ya nyela tapi apa namanya? Tapi ngikutin gitu ya. Benci tapi rindu gitu. Ya diikutin hanya untuk nyela. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat hidayah gitu kan. Ini kan menarik gitu. Nah, udah kalau nggak sepakat tinggalkan, ya kan? Nanti ngaji dengan yang kira-kira cocok. Tapi yang terukur, yang baik. Kalau kita dapat kebaikan, ambil untuk pedoman dalam kehidupan. Tapi kembali ke masing-masing. Kan prinsipnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, kalau murid-murid saya tidak boleh mencela siapapun ya. Ya, termasuk kalau ada orang yang keliru pun, jangan dicela orangnya. Ya, karena boleh jadi mungkin tidak bermaksud demikian, mungkin salah ucap. Harus seperti itu dulu, nanti perbaiki perbuatannya. Yang kita koreksi pernyataan, tindakan, tapi tidak harus membenci orangnya, karena setiap orang itu masih punya hak untuk mendapatkan kesolehan, kebaikan. Fir'aun aja masih punya hak untuk jadi soleh, dikirimkan 2 nabi, cuman dianya memang yang bertahan dengan salah. Gitu kan. Jadi kalau sekarang tidak ada yang seperti Fir'aun, jangan bersikap buruk ya, jauhi sikap mencela. Dalam taklim juga dalam mengajar tidak boleh mencela, menghina orang lain, menghardik, menjelek-jelekan, tidak. Perbaiki perbuatan. Perbuatannya perbaiki, itu yang kita pelajari, ambil hikmah dari situ dan doakan supaya baik. Ya, dan itu proporsional. Nanti kalau ada tindakan-tindakan tertentu, ya di agama juga nanti ada porsinya. Porsi untuk menyesuaikan dengan itu semua. Itu yang saya ajarkan. Kalau memang ada kurang berkenan atau saya salah, ya mohon dikoreksi. Ya, atau boleh jadi kemampuan saya sampai di situ. Nanti ada ustadz-ustadz yang lebih baik. Nanti ada porsinya sendiri. Ada ustadz spesialis amal ma'ruf, ada ustadz spesialis nahi mungkar, gitu kan. Ada ustadz spesialis amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Dan sebagai macam-macam lah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, tapi garisnya ini. Yang Rasul pandukan. Kalau mau amar ma'ruf, gimana tuntunan Rasulnya? Kalau mau nahi mungkar, gimana tuntunan Rasulnya? Dan kita sebagai awam cukup perbaiki diri kita. Jangan menilai berlebihan. Ya, jelas ya? Nah, kemudian ini kita lakukan sampai kapan ngikutin ini? Makan, cari petunjuk Rasulnya. Yang sederhana dulu aja, berpakaian, bagaimana Rasul contohkan. Lewat yang mana dulu, bagaimana berpakaiannya, pakaian apa yang digunakan. Kan ada kualifikasinya.
Ya, yang menutup aurat bagaimana? Jangan lomba-lomba sama binatang. Ya nggak akan menang. Binatang itu makin seksi makin terbuka. Jadi kalau lomba-lomba terbuka, binatang jagoan nanti. Ya, yang juara itu nanti yang juara. Ya, maka mulai perbaiki pakaian bagaimana Rasul mencontohkan yang baik-baik. Yang perempuan lihat istri-istri Nabi dan seterusnya, ya kan dicontohkan ada ayatnya, ada hadisnya dari pakaian. Cara makan bagaimana, bekerja nilainya seperti apa dan sebagainya. Itu aja konsisten. Nah, sampai kapan? Ketika bicara sampai kapan, maka muncullah simpul kelima. Di simpul kelima ini kita akan diingatkan. Di situ kita bertahan, ya sampai akhir dari kehidupan kita, atau memang kehidupan ini berakhir. Sampai akhir dari kehidupan kita datangnya kematian, atau memang akhir dari kehidupan ini ya semua kehidupan berakhir. Maka nanti simpul yang kelima akan menjelaskan kepada kita untuk memotivasi kita sampai titik akhir tugas kita sebagai khalifah di bumi ini dijalankan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, selesai pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahbabi rasulikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa khasatan fi hadzal yawm yaumul jum'ah ya rabbal alamin. Barik lana fi umrina wa fi umurina wa fi hayatina wa fi mamatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.